Saudara sekalian, selamat pagi. Pagi ini saya tadi dalam waktu 45 menit mengadakan rapat pendahuluan Satgas Komite TPPU untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan agregat sekali lagi 349 triliun. Nah, hari ini rapat hanya untuk memastikan bahwa satu, kita punya komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi negara, bagi ke tata pemerintahan, terutama di bidang pengelolaan keuangan dan pemberantasan korupsi. Itu tadi. Yang kedua, memastikan bahwa semua nama yang tercantum di dalam keputusan Menko Polhukam itu semuanya sudah hadir hari ini. Ada yang hadir lewat virtual karena undangannya baru kemarin sore dikirimkan, sehingga yang dari Jogja, ada yang sedang di Semarang, di Bandung dan sebagainya. Tadi sudah hadir semua melalui virtual 7 orang, yang sisanya hadir langsung secara fisik hari ini. Jadi kalau pemberitahuan dari saya tidak lebih dari itu, bahwa kami siap bekerja dan mulai saat ini akan segera memilah-milah kasus mana yang akan didahulukan, kemudian untuk siapa dan bagaimana caranya, sehingga semua nanti akan bisa, mudah-mudahan bisa sangat produktif sampai akhir tahun 2023 ini. Minimal nanti kalau dari tenaga ahli akan ada temuan-temuan dan rekomendasi bagi perumusan kebijakan serta usulan teknis-teknis dan mekanisme yang lebih tepat dari kasus yang sedang ditangani. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya ini ditemani Pak Yunus Hussein, Ibu Gani, kemudian Pak Faisal Basri, Pak Laudi M. Syarif, kemudian Pak Yusuf, Ibu Nengrum Sirait. Ini yang di luar tadi banyak, kemudian ini Pak Ivan, Ibu dari dalam, Pak Sugeng ini Ketua Satgasnya, ada Dirjen Pajak, Inspektur Kementerian Keuangan, ada yang khusus Kejaksaan Agung, kemudian dari PPATK dan yang lain-lain. Saudara, jadi jangan tanya lagi kok lambat banget, kok seperti bilang enggak, karena ini kan baru lebaran, dulu keputusannya kan sudah mau libur, diputuskan ini, dan begitu selesai liburan kita langsung nyebut lagi dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tanya sendiri-sendiri aja. Saudara sekalian, selamat pagi. Pagi ini saya tadi dalam waktu 45 menit mengadakan rapat pendahuluan Satgas Komite TPPU untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan agregat sekali lagi 349 triliun. Nah, hari ini rapat hanya untuk memastikan bahwa satu, kita punya komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi negara, bagi ke tata pemerintahan, terutama di bidang pengelolaan keuangan dan pemberantasan korupsi. Itu tadi. Yang kedua, memastikan bahwa semua nama yang tercantum di dalam keputusan Menko Polhukam itu semuanya sudah hadir hari ini. Ada yang hadir lewat virtual karena undangannya baru kemarin sore dikirimkan, sehingga yang dari Jogja, ada yang sedang di Semarang, di Bandung dan sebagainya. Tadi sudah hadir semua melalui virtual 7 orang, yang sisanya hadir langsung secara fisik hari ini. Jadi kalau pemberitahuan dari saya tidak lebih dari itu, bahwa kami siap bekerja dan mulai saat ini akan segera memilah-milah kasus mana yang akan didahulukan, kemudian untuk siapa dan bagaimana caranya, sehingga semua nanti akan bisa, mudah-mudahan bisa sangat produktif sampai akhir tahun 2023 ini. Minimal nanti kalau dari
tenaga ahli akan ada temuan-temuan dan rekomendasi bagi perumusan kebijakan serta usulan teknis-teknis dan mekanisme yang lebih tepat bagi kasus yang sedang ditangani. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya ini ditemani Pak Yunus Hussein, Ibu Gani, kemudian Pak Faisal Basri, Pak Laudi M. Syarif, kemudian Pak M. Yusuf, Ibu Nengrum Sirait. Ini yang di luar tadi banyak, kemudian ini Pak Ivan, Ibu dari dalam, Pak Sugeng, ini Ketua Satgasnya, ada Dirjen Pajak, Inspektur Kementerian Keuangan, ada yang khusus Kejaksaan Agung, kemudian dari PPATK dan yang lain-lain. Saudara, jadi jangan tanya lagi kok lambat banget, kok seperti hilang, enggak. Karena ini kan baru lebaran, dulu keputusannya kan sudah mau libur, diputuskan ini, dan begitu selesai liburan kita langsung nyebut lagi dan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tanya sendiri-sendiri aja. Saudara sekalian, selamat pagi. Pagi ini saya tadi dalam waktu 45 menit mengadakan rapat pendahuluan Satgas Komite TPPU untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan agregat sekali lagi 349 triliun. Nah, hari ini rapat hanya untuk memastikan bahwa satu, kita punya komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi negara, bagi ke tata pemerintahan, terutama di bidang pengelolaan keuangan dan pemberantasan korupsi. Itu tadi. Yang kedua, memastikan bahwa semua nama yang tercantum di dalam keputusan Menko Polhukam itu semuanya sudah hadir hari ini. Ada yang hadir lewat virtual karena undangannya baru kemarin sore dikirimkan, sehingga yang dari Jogja, ada yang sedang di Semarang, di Bandung dan sebagainya. Tadi sudah hadir semua melalui virtual 7 orang, yang sisanya hadir langsung secara fisik hari ini. Jadi kalau pemberitahuan dari saya tidak lebih dari itu, bahwa kami siap bekerja dan mulai saat ini akan segera memilah-milah kasus mana yang akan didahulukan, kemudian untuk siapa dan bagaimana caranya, sehingga semua nanti akan bisa, mudah-mudahan bisa sangat produktif sampai akhir tahun 2023 ini. Minimal nanti kalau dari tenaga ahli akan ada temuan-temuan dan rekomendasi bagi perumusan kebijakan serta usulan teknis-teknis dan mekanisme yang lebih tepat bagi kasus yang sedang ditangani. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya ini ditemani Pak Yunus Hussein, Ibu Gani, kemudian Pak Faisal Basri, Pak Laudi M. Syarif, kemudian Pak M. Yusuf, Ibu Nengrum Sirait. Ini yang di luar tadi banyak, kemudian ini Pak Ivan, Ibu dari dalam, Pak Sugeng, ini Ketua Satgasnya, ada Dirjen Pajak, Inspektur Kementerian Keuangan, ada yang khusus Kejaksaan Agung, kemudian dari PPATK dan yang lain-lain. Saudara, jadi jangan tanya lagi kok lambat banget, kok seperti hilang, enggak. Karena ini kan baru lebaran, dulu keputusannya kan sudah mau libur, diputuskan ini, dan begitu selesai liburan kita langsung nyebut lagi dan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tanya sendiri-sendiri aja.
sekalian, selamat pagi. Hari ini, pagi ini saya tadi dalam waktu 45 menit mengadakan rapat pendahuluan Satgas Komite TPPU untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan agregat sekali lagi 349 triliun. Nah, hari ini rapat hanya untuk memastikan bahwa satu, kita punya komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi negara, bagi ke tata pemerintahan, terutama di bidang pengelolaan keuangan dan pemberantasan korupsi. Itu tadi. Yang kedua, memastikan bahwa semua nama yang tercantum di dalam keputusan Menko Polhukam itu semuanya sudah hadir hari ini. Ada yang hadir lewat virtual karena undangannya baru kemarin sore dikirimkan, sehingga yang dari Jogja, ada yang sedang di Semarang, di Bandung dan sebagainya. Tadi sudah hadir semua melalui virtual 7 orang, yang sisanya hadir langsung secara fisik hari ini. Jadi kalau pemberitahuan dari saya tidak lebih dari itu, bahwa kami siap bekerja dan mulai saat ini akan segera memilah-milah kasus mana yang akan didahulukan, kemudian untuk siapa dan bagaimana caranya, sehingga semua nanti akan bisa, mudah-mudahan bisa sangat produktif sampai akhir tahun 2023 ini. Minimal nanti kalau dari tenaga ahli akan ada temuan-temuan dan rekomendasi bagi perumusan kebijakan, serta usulan teknis-teknis dan mekanisme yang lebih tepat dari kasus yang sedang ditangani. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya ini ditemani Pak Yunus Hussein, Ibu Gani, kemudian Pak Faisal Basri, Pak Laudi M. Syarif, kemudian Pak Emil Yusuf, Ibu Nengrum Sirait. Ini yang di luar tadi banyak, kemudian ini Pak Ivan, Ibu dari dalam, Pak Sugeng, ini Ketua Satgasnya, ada Dirjen Pajak, Inspektur Kementerian Keuangan, ada yang khusus Kejaksaan Agung, kemudian dari PPATK dan yang lain-lain. Saudara, jadi jangan tanya lagi kok lambat banget, kok seperti bilang enggak, karena ini kan baru lebaran, dulu keputusannya kan sudah mau libur, diputuskan ini, dan begitu selesai liburan kita langsung nyebut lagi dan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tanya sendiri-sendiri aja. Saudara sekalian, selamat pagi. Hari ini, pagi ini saya tadi dalam waktu 45 menit mengadakan rapat pendahuluan Satgas Komite TPPU untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan agregat sekali lagi 349 triliun. Nah, hari ini rapat hanya untuk memastikan bahwa satu, kita punya komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi negara, bagi ke tata pemerintahan, terutama di bidang pengelolaan keuangan dan pemberantasan korupsi. Itu tadi. Yang kedua, memastikan bahwa semua nama yang tercantum di dalam keputusan Menko Polhukam itu semuanya sudah hadir hari ini. Ada yang hadir lewat virtual karena undangannya baru kemarin sore dikirimkan, sehingga yang dari Jogja, ada yang sedang di Semarang, di Bandung dan sebagainya. Tadi sudah hadir semua melalui virtual 7 orang, yang sisanya hadir langsung secara fisik hari ini. Jadi kalau pemberitahuan dari saya tidak lebih dari itu, bahwa kami siap bekerja dan mulai saat ini akan segera memilah-milah kasus mana yang akan didahulukan, kemudian untuk siapa dan bagaimana caranya, sehingga semua nanti akan bisa, mudah-mudahan bisa sangat produktif sampai akhir tahun 2023 ini. Minimal nanti kalau dari
tenaga ahli akan ada temuan-temuan dan rekomendasi bagi perumusan kebijakan serta usulan teknis-teknis dan mekanisme yang lebih tepat dari kasus yang sedang ditangani. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya ini ditemani Pak Yunus Hussein, Ibu Gani, dan Pak Faisal Basri, Pak Laudy M. Syarif, kemudian Pak Emil Yusuf, Ibu Nengrum Sirait. Ini yang di luar tadi banyak, kemudian ini Pak Ivan itu dari dalam, Pak Sugeng ini Ketua Satgasnya, ada Dirjen Pajak, Inspektur Kementerian Keuangan, ada yang Kejaksaan Agung, kemudian dari PPATK dan yang lain-lain. Saudara, jadi jangan tanya lagi kok lambat banget, kok seperti lambda. Karena ini kan baru lebaran, dulu keputusannya kan sudah mau libur, diputuskan ini, dan begitu selesai liburan kita langsung ngebut lagi dan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tanya sendiri-sendiri aja. Saudara sekalian, selamat pagi. Pagi ini saya tadi dalam waktu 45 menit mengadakan rapat pendahuluan Satgas Komite TPPU untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan agregat sekali lagi 349 triliun. Nah, hari ini rapat hanya untuk memastikan bahwa satu, kita punya komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi negara, bagi ke tata pemerintahan, terutama di bidang pengelolaan keuangan dan pemberantasan korupsi. Itu tadi. Yang kedua, memastikan bahwa semua nama yang tercantum di dalam keputusan Menko Polhukam itu semuanya sudah hadir hari ini. Ada yang hadir lewat virtual karena undangannya baru kemarin sore dikirimkan, sehingga yang dari Jogja, ada yang sedang di Semarang, di Bandung dan sebagainya. Tadi sudah hadir semua melalui virtual 7 orang, yang sisanya hadir langsung secara fisik hari ini. Jadi kalau pemberitahuan dari saya tidak lebih dari itu, bahwa kami siap bekerja dan mulai saat ini akan segera memilah-milah kasus mana yang akan didahulukan, kemudian untuk siapa dan bagaimana caranya, sehingga semua nanti akan bisa, mudah-mudahan bisa sangat produktif sampai akhir tahun 2023 ini. Minimal nanti kalau dari tenaga ahli akan ada temuan-temuan dan rekomendasi bagi perumusan kebijakan serta usulan teknis-teknis dan mekanisme yang lebih tepat dari kasus yang sedang ditangani. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya ini ditemani Pak Yunus Hussein, Ibu Gani, dan Pak Faisal Basri, Pak Laudy M. Syarif, kemudian Pak Emil Yusuf, Ibu Nengrum Sirait. Ini yang di luar tadi banyak, kemudian ini Pak Ivan itu dari dalam, Pak Sugeng ini Ketua Satgasnya, ada Dirjen Pajak, Inspektur Kementerian Keuangan, ada yang Kejaksaan Agung, kemudian dari PPATK dan yang lain-lain. Saudara, jadi jangan tanya lagi kok lambat banget, kok seperti lambda. Karena ini kan baru lebaran, dulu keputusannya kan sudah mau libur, diputuskan ini, dan begitu selesai liburan kita langsung ngebut lagi dan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tanya sendiri-sendiri aja.
sekalian, selamat pagi. Pagi ini saya tadi dalam waktu 45 menit mengadakan rapat pendahuluan Satgas Komite TPPU untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan agregat sekali lagi 349 triliun. Nah, hari ini rapat hanya untuk memastikan bahwa satu, kita punya komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi negara, bagi ke tata pemerintahan, terutama di bidang pengelolaan keuangan dan pemberantasan korupsi. Itu tadi. Yang kedua, memastikan bahwa semua nama yang tercantum di dalam keputusan Menko Polhukam itu semuanya sudah hadir hari ini. Ada yang hadir lewat virtual karena undangannya baru kemarin sore dikirimkan, sehingga yang dari Jogja, ada yang sedang di Semarang, di Bandung dan sebagainya. Tadi sudah hadir semua melalui virtual 7 orang, yang sisanya hadir langsung secara fisik hari ini. Jadi kalau pemberitahuan dari saya tidak lebih dari itu, bahwa kami siap bekerja dan mulai saat ini akan segera memilah-milah kasus mana yang akan didahulukan, kemudian untuk siapa dan bagaimana caranya, sehingga semua nanti akan bisa, mudah-mudahan bisa sangat produktif sampai akhir tahun 2023 ini. Minimal nanti kalau dari tenaga ahli akan ada temuan-temuan dan rekomendasi bagi perumusan kebijakan serta usulan teknis dan mekanisme yang lebih tepat dari kasus yang sedang ditangani. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya ini ditemani Pak Yunus Hussein, Ibu Gani, kemudian Pak Faisal Basri, Pak Laudy M. Syarif, kemudian Pak M. Yusuf, Ibu Nengrum Sirait. Ini yang di luar tadi banyak, kemudian ini Pak Ivan itu dari dalam, Pak Sugeng ini Ketua Satgasnya, ada Dirjen Pajak, Inspektur Kementerian Keuangan, ada yang khusus Kejaksaan Agung, kemudian dari PPATK dan yang lain-lain. Saudara, jadi jangan tanya lagi kok lambat banget, kok seperti bilang enggak, karena ini kan baru lebaran, dulu keputusannya kan sudah mau libur, diputuskan ini, dan begitu selesai liburan kita langsung nyebut lagi dan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tanya sendiri-sendiri aja. Saudara sekalian, selamat pagi. Pagi ini saya tadi dalam waktu 45 menit mengadakan rapat pendahuluan Satgas Komite TPPU untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan agregat sekali lagi 349 triliun. Nah, hari ini rapat hanya untuk memastikan bahwa satu, kita punya komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi negara, bagi ke tata pemerintahan, terutama di bidang pengelolaan keuangan dan pemberantasan korupsi. Itu tadi. Yang kedua, memastikan bahwa semua nama yang tercantum di dalam keputusan Menko Polhukam itu semuanya sudah hadir hari ini. Ada yang hadir lewat virtual karena undangannya baru kemarin sore dikirimkan, sehingga yang dari Jogja, ada yang sedang di Semarang, di Bandung dan sebagainya. Tadi sudah hadir semua melalui virtual 7 orang, yang sisanya hadir langsung secara fisik hari ini. Jadi kalau pemberitahuan dari saya tidak lebih dari itu, bahwa kami siap bekerja dan mulai saat ini akan segera memilah-milah kasus mana yang akan didahulukan, kemudian untuk siapa dan bagaimana caranya, sehingga semua nanti akan bisa, mudah-mudahan bisa sangat produktif sampai akhir tahun 2023 ini. Minimal nanti kalau dari
tenaga ahli akan ada temuan-temuan dan rekomendasi bagi perumusan kebijakan serta usulan teknis-teknis dan mekanisme yang lebih tepat dari kasus yang sedang ditangani. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya ini ditemani Pak Yunus Hussein, Ibu Gani, dan Pak Faisal Basri, Pak Laudy M. Syarif, kemudian Pak M. Yusuf, Ibu Nengrum Sirait. Ini yang di luar tadi banyak, kemudian ini Pak Ivan, itu dari dalam, Pak Sugeng ini Ketua Satgasnya, ada Dirjen Pajak, Inspektur Kementerian Keuangan, ada Yang Khusus, Kejaksaan Agung, kemudian dari PPATK dan yang lain-lain. Saudara, jadi jangan tanya lagi kok lambat banget, kok seperti bilang karena ini kan baru lebaran, dulu keputusannya kan sudah mau libur, diputuskan ini, dan begitu selesai liburan kita langsung ngebut lagi dan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tanya sendiri-sendiri aja. Saudara sekalian, selamat pagi. Pagi ini saya tadi dalam waktu 45 menit mengadakan rapat pendahuluan Satgas Komite TPPU untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan agregat sekali lagi 349 triliun. Nah, hari ini rapat hanya untuk memastikan bahwa satu, kita punya komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi negara, bagi ke tata pemerintahan, terutama di bidang pengelolaan keuangan dan pemberantasan korupsi. Itu tadi. Yang kedua, memastikan bahwa semua nama yang tercantum di dalam keputusan Menko Polhukam itu semuanya sudah hadir hari ini. Ada yang hadir lewat virtual karena undangannya baru kemarin sore dikirimkan, sehingga yang dari Jogja, ada yang sedang di Semarang, di Bandung dan sebagainya. Tadi sudah hadir semua melalui virtual 7 orang, yang sisanya hadir langsung secara fisik hari ini. Jadi kalau pemberitahuan dari saya tidak lebih dari itu, bahwa kami siap bekerja dan mulai saat ini akan segera memilah-milah kasus mana yang akan didahulukan, kemudian untuk siapa dan bagaimana caranya, sehingga semua nanti akan bisa, mudah-mudahan bisa sangat produktif sampai akhir tahun 2023 ini. Minimal nanti kalau dari tenaga ahli akan ada temuan-temuan dan rekomendasi bagi perumusan kebijakan serta usulan teknis-teknis dan mekanisme yang lebih tepat dari kasus yang sedang ditangani. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya ini ditemani Pak Yunus Hussein, Ibu Gani, dan Pak Faisal Basri, Pak Laudy M. Syarif, kemudian Pak M. Yusuf, Ibu Nengrum Sirait. Ini yang di luar tadi banyak, kemudian ini Pak Ivan, itu dari dalam, Pak Sugeng ini Ketua Satgasnya, ada Dirjen Pajak, Inspektur Kementerian Keuangan, ada Yang Khusus, Kejaksaan Agung, kemudian dari PPATK dan yang lain-lain. Saudara, jadi jangan tanya lagi kok lambat banget, kok seperti bilang karena ini kan baru lebaran, dulu keputusannya kan sudah mau libur, diputuskan ini, dan begitu selesai liburan kita langsung ngebut lagi dan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tanya sendiri-sendiri aja. Saudara sekalian, selamat pagi. Pagi ini saya tadi dalam waktu 45 menit mengadakan rapat pendahuluan Satgas Komite TPPU untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan agregat sekali lagi 349 triliun.
Nah, hari ini rapat hanya untuk memastikan bahwa satu, kita punya komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi negara, bagi ketata pemerintahan, terutama di bidang pengelolaan keuangan dan pemberantasan korupsi. Itu tadi. Yang kedua, memastikan bahwa semua nama yang tercantum di dalam keputusan Menko Polhukam itu semuanya sudah hadir hari ini. Ada yang hadir lewat virtual karena undangannya baru kemarin sore dikirimkan, sehingga yang dari Jogja, ada yang sedang di Semarang, di Bandung dan sebagainya. Tadi sudah hadir semua melalui virtual 7 orang, yang sisanya hadir langsung secara fisik hari ini. Jadi kalau pemberitahuan dari saya tidak lebih dari itu, bahwa kami siap bekerja dan mulai saat ini akan segera memilah-milah kasus mana yang akan didahulukan, kemudian untuk siapa dan bagaimana caranya, sehingga semua nanti akan bisa, mudah-mudahan bisa sangat produktif sampai akhir tahun 2023 ini. Minimal nanti kalau dari tenaga ahli akan ada temuan-temuan dan rekomendasi bagi perumusan kebijakan, serta usulan teknis-teknis dan mekanisme yang lebih tepat dari kasus yang sedang ditangani. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya ini ditemani Pak Yunus Hussein, Ibu Gani, dan Pak Faisal Basri, Pak Laudi M. Syarif, kemudian Pak Yusuf, Ibu Nengrum Sirait. Ini yang di luar tadi banyak, kemudian ini Pak Ivan itu dari dalam, Pak Sugeng ini Ketua Satgasnya, ada Dirjen Pajak, Inspektur Kementerian Keuangan, ada Yang Khusus, Kejaksaan Agung, kemudian dari PPATK dan yang lain-lain. Saudara, jadi jangan tanya lagi kok lambat banget, kok seperti bilang enggak, karena ini kan baru lebaran, dulu keputusannya kan sudah mau libur, diputuskan ini, dan begitu selesai liburan kita langsung nyebut lagi dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tanya sendiri-sendiri aja. Saudara sekalian, selamat pagi. Hari ini, pagi ini saya tadi dalam waktu 45 menit mengadakan rapat pendahuluan Satgas Komite TPPU untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan agregat sekali lagi 349 triliun. Nah, hari ini rapat hanya untuk memastikan bahwa satu, kita punya komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi negara, bagi ketata pemerintahan, terutama di bidang pengelolaan keuangan dan pemberantasan korupsi. Itu tadi. Yang kedua, memastikan bahwa semua nama yang tercantum di dalam keputusan Menko Polhukam itu semuanya sudah hadir hari ini. Ada yang hadir lewat virtual karena undangannya baru kemarin sore dikirimkan, sehingga yang dari Jogja, ada yang sedang di Semarang, di Bandung dan sebagainya. Tadi sudah hadir semua melalui virtual 7 orang, yang sisanya hadir langsung secara fisik hari ini. Jadi kalau pemberitahuan dari saya tidak lebih dari itu, bahwa kami siap bekerja dan mulai saat ini akan segera memilah-milah kasus mana yang akan didahulukan, kemudian untuk siapa dan bagaimana caranya, sehingga semua nanti akan bisa, mudah-mudahan bisa sangat produktif sampai akhir tahun 2023 ini. Minimal nanti kalau dari tenaga ahli akan ada temuan-temuan dan rekomendasi bagi perumusan kebijakan, serta usulan teknis-teknis dan mekanisme yang lebih tepat dari kasus yang sedang ditangani. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya ini ditemani Pak Yunus Hussein, Ibu Gani, dan Pak Faisal Basri, Pak Laudi M. Syarif, kemudian Pak Yusuf, Ibu Nengrum Sirait. Ini
ini yang di luar tadi banyak, kemudian nih Pak Ivan yang bekerja di dalam, Pak Sugeng nih Ketua Satgasnya, ada Dirjen Pajak, Inspektur Kementerian Keuangan, ada yang khusus Kejaksaan Agung, kemudian dari PPATK dan yang lain-lain. Saudara, jadi jangan tanya lagi kok lambat banget, kok seperti hilang, enggak. Karena ini kan baru lebaran, dulu keputusannya kan sudah mau libur, diputuskan ini, dan begitu selesai liburan kita langsung nyebut lagi dan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tanya sendiri-sendiri aja. Saudara sekalian, selamat pagi. Pagi ini saya tadi dalam waktu 45 menit mengadakan rapat pendahuluan Satgas Komite TPPU untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan agregat sekali lagi 349 triliun. Nah, hari ini rapat hanya untuk memastikan bahwa satu, kita punya komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi negara, bagi ke tata pemerintahan, terutama di bidang pengelolaan keuangan dan pemberantasan korupsi. Itu tadi. Yang kedua, memastikan bahwa semua nama yang tercantum di dalam keputusan Menko Polhukam itu semuanya sudah hadir hari ini. Ada yang hadir lewat virtual karena undangannya baru kemarin sore dikirimkan, sehingga yang dari Jogja, ada yang sedang di Semarang, di Bandung dan sebagainya. Tadi sudah hadir semua melalui virtual 7 orang, yang sisanya hadir langsung secara fisik hari ini. Jadi kalau pemberitahuan dari saya tidak lebih dari itu, bahwa kami siap bekerja dan mulai saat ini akan segera memilah-milah kasus mana yang akan didahulukan, kemudian untuk siapa dan bagaimana caranya, sehingga semua nanti akan bisa, mudah-mudahan bisa sangat produktif sampai akhir tahun 2023 ini. Minimal nanti kalau dari tenaga ahli akan ada temuan-temuan dan rekomendasi bagi perumusan kebijakan, serta usulan teknis dan mekanisme yang lebih tepat dari kasus yang sedang ditangani. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya ini ditemani Pak Yunus Hussein, Ibu Gani, dan Pak Faisal Basri, Pak Laudy M. Syarif, kemudian Pak Yusuf, Ibu Nemrul Sirait. Ini yang di luar tadi banyak, kemudian nih Pak Ivan yang bekerja di dalam, Pak Sugeng nih Ketua Satgasnya, ada Dirjen Pajak, Inspektur Kementerian Keuangan, ada yang khusus Kejaksaan Agung, kemudian dari PPATK dan yang lain-lain. Saudara, jadi jangan tanya lagi kok lambat banget, kok seperti hilang, enggak. Karena ini kan baru lebaran, dulu keputusannya kan sudah mau libur, diputuskan ini, dan begitu selesai liburan kita langsung nyebut lagi dan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tanya sendiri-sendiri aja. Saudara sekalian, selamat pagi. Pagi ini saya tadi dalam waktu 45 menit mengadakan rapat pendahuluan Satgas Komite TPPU untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan agregat sekali lagi 349 triliun.
Nah, hari ini rapat hanya untuk memastikan bahwa satu, kita punya komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi negara, bagi ketata pemerintahan, terutama di bidang pengelolaan keuangan dan pemberantasan korupsi. Itu tadi. Yang kedua, memastikan bahwa semua nama yang tercantum di dalam keputusan Menko Polhukam itu semuanya sudah hadir hari ini. Ada yang hadir lewat virtual karena undangannya baru kemarin sore dikirimkan, sehingga yang dari Jogja, ada yang sedang di Semarang, di Bandung dan sebagainya. Tadi sudah hadir semua melalui virtual 7 orang, yang sisanya hadir langsung secara fisik hari ini. Jadi kalau pemberitahuan dari saya tidak lebih dari itu, bahwa kami siap bekerja dan mulai saat ini akan segera memilah-milah kasus mana yang akan didahulukan, kemudian untuk siapa dan bagaimana caranya, sehingga semua nanti akan bisa, mudah-mudahan bisa sangat produktif sampai akhir tahun 2023 ini. Minimal nanti kalau dari tenaga ahli akan ada temuan-temuan dan rekomendasi bagi perumusan kebijakan, serta usulan teknis-teknis dan mekanisme yang lebih tepat dari kasus yang sedang ditangani. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya ini ditemani Pak Yunus Hussein, Ibu Gani, kemudian Pak Faisal Basri, Pak Laudy M. Syarif, kemudian Pak Yusuf, Ibu Nengrum Sirait. Ini yang di luar tadi banyak, kemudian ini Pak Ivan, Ibu dari dalam, Pak Sugeng ini Ketua Satgasnya, ada Dirjen Pajak, Inspektur Kementerian Keuangan, ada yang khusus Kejaksaan Agung, kemudian dari PPATK dan yang lain-lain. Saudara, jadi jangan tanya lagi kok lambat banget, kok seperti bilang-bilang, karena ini kan baru lebaran, dulu keputusannya kan sudah mau libur, diputuskan ini, dan begitu selesai liburan kita langsung nyebut lagi dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tanya sendiri-sendiri aja. Saudara sekalian, selamat pagi. Pagi ini saya tadi dalam waktu 45 menit mengadakan rapat pendahuluan Satgas Komite TPPU untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan agregat sekali lagi 349 triliun. Nah, hari ini rapat hanya untuk memastikan bahwa satu, kita punya komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi negara, bagi ketata pemerintahan, terutama di bidang pengelolaan keuangan dan pemberantasan korupsi. Itu tadi. Yang kedua, memastikan bahwa semua nama yang tercantum di dalam keputusan Menko Polhukam itu semuanya sudah hadir hari ini. Ada yang hadir lewat virtual karena undangannya baru kemarin sore dikirimkan, sehingga yang dari Jogja, ada yang sedang di Semarang, di Bandung dan sebagainya. Tadi sudah hadir semua melalui virtual 7 orang, yang sisanya hadir langsung secara fisik hari ini. Jadi kalau pemberitahuan dari saya tidak lebih dari itu, bahwa kami siap bekerja dan mulai saat ini akan segera memilah-milah kasus mana yang akan didahulukan, kemudian untuk siapa dan bagaimana caranya, sehingga semua nanti akan bisa, mudah-mudahan bisa sangat produktif sampai akhir tahun 2023 ini. Minimal nanti kalau dari tenaga ahli akan ada temuan-temuan dan rekomendasi bagi perumusan kebijakan, serta usulan teknis-teknis dan mekanisme yang lebih tepat dari kasus yang sedang ditangani. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya ini ditemani Pak Yunus Hussein, Ibu Gani, kemudian Pak Faisal Basri, Pak Laudy M. Syarif, kemudian Pak Yusuf, Ibu Nengrum Sirait.
yang di luar tadi banyak, kemudian nih Pak Ivan itu dari dalam, Pak Sugeng nih Ketua Satgasnya, ada Dirjen Pajak, Inspektur Kementerian Keuangan, ada yang khusus Kejaksaan Agung, kemudian dari PPATK dan yang lain-lain. Saudara, jadi jangan tanya lagi kok lambat banget, kok seperti lagda, karena ini kan baru Lebaran, dulu keputusannya kan sudah mau libur, diputuskan ini, dan begitu selesai liburan kita langsung nyebut lagi dan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tanya sendiri-sendiri aja. Saudara sekalian, selamat pagi. Pagi ini saya tadi dalam waktu 45 menit mengadakan rapat pendahuluan Satgas Komite TPPU untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan agregat sekali lagi 349 triliun. Nah, hari ini rapat hanya untuk memastikan bahwa satu, kita punya komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi negara, bagi ke tata pemerintahan, terutama di bidang pengelolaan keuangan dan pemberantasan korupsi. Itu tadi. Yang kedua, memastikan bahwa semua nama yang tercantum di dalam keputusan Menko Polhukam itu semuanya sudah hadir hari ini. Ada yang hadir lewat virtual karena undangannya baru kemarin sore dikirimkan, sehingga yang dari Jogja, ada yang sedang di Semarang, di Bandung dan sebagainya. Tadi sudah hadir semua melalui virtual 7 orang, yang sisanya hadir langsung secara fisik hari ini. Jadi kalau pemberitahuan dari saya tidak lebih dari itu, bahwa kami siap bekerja dan mulai saat ini akan segera memilah-milah kasus mana yang akan didahulukan, kemudian untuk siapa dan bagaimana caranya, sehingga semua nanti akan bisa, mudah-mudahan bisa sangat produktif sampai akhir tahun 2023 ini. Minimal nanti kalau dari tenaga ahli akan ada temuan-temuan dan rekomendasi bagi perumusan kebijakan, serta usulan teknis-teknis dan mekanisme yang lebih tepat dari kasus yang sedang ditangani. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya ini ditemani Pak Yunus Hussein, Ibu Gani, kemudian Pak Faisal Basri, Pak Laudi M. Syarif, kemudian Pak Emil Yusuf, Ibu Nengrum Sirait. Ini yang di luar tadi banyak, kemudian nih Pak Ivan itu dari dalam, Pak Sugeng nih Ketua Satgasnya, ada Dirjen Pajak, Inspektur Kementerian Keuangan, ada yang khusus Kejaksaan Agung, kemudian dari PPATK dan yang lain-lain. Saudara, jadi jangan tanya lagi kok lambat banget, kok seperti lagda, karena ini kan baru Lebaran, dulu keputusannya kan sudah mau libur, diputuskan ini, dan begitu selesai liburan kita langsung nyebut lagi dan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tanya sendiri-sendiri aja. Saudara sekalian, selamat pagi. Pagi ini saya tadi dalam waktu 45 menit mengadakan rapat pendahuluan Satgas Komite TPPU untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan agregat sekali lagi 349 triliun.
Nah, hari ini rapat hanya untuk memastikan bahwa satu, kita punya komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi negara, bagi tata pemerintahan, terutama di bidang pengelolaan keuangan dan pemberantasan korupsi. Itu tadi. Yang kedua, memastikan bahwa semua nama yang tercantum di dalam keputusan Menko Polhukam itu semuanya sudah hadir hari ini. Ada yang hadir lewat virtual karena undangannya baru kemarin sore dikirimkan, sehingga yang dari Jogja, ada yang sedang di Semarang, di Bandung dan sebagainya. Tadi sudah hadir semua melalui virtual 7 orang, yang sisanya hadir langsung secara fisik hari ini. Jadi kalau pemberitahuan dari saya tidak lebih dari itu, bahwa kami siap bekerja dan mulai saat ini akan segera memilah-milah kasus mana yang akan didahulukan, kemudian untuk siapa dan bagaimana caranya, sehingga semua nanti akan bisa, mudah-mudahan bisa sangat produktif sampai akhir tahun 2023 ini. Minimal nanti kalau dari tenaga ahli akan ada temuan-temuan dan rekomendasi bagi perumusan kebijakan, serta usulan teknis-teknis dan mekanisme yang lebih tepat dari kasus yang sedang ditangani. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya ini ditemani Pak Yunus Hussein, Ibu Gani, kemudian Pak Faisal Basri, Pak Laudi M. Syarif, kemudian Pak M. Yusuf, Ibu Nengrum Sirait. Ini yang di luar tadi banyak, kemudian ini Pak Ivan, itu dari dalam, Pak Sugeng ini Ketua Satgasnya, ada Dirjen Pajak, Inspektur Kementerian Keuangan, ada yang khusus Kejaksaan Agung, kemudian dari PPATK dan yang lain-lain. Saudara, jadi jangan tanya lagi kok lambat banget, kok seperti bilang-bilang, karena ini kan baru lebaran, dulu keputusannya kan sudah mau libur, diputuskan ini, dan begitu selesai liburan kita langsung nyebut lagi dan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tanya sendiri-sendiri aja. Saudara sekalian, selamat pagi. Pagi ini saya tadi dalam waktu 45 menit mengadakan rapat pendahuluan Satgas Komite TPPU untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan agregat sekali lagi 349 triliun. Nah, hari ini rapat hanya untuk memastikan bahwa satu, kita punya komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi negara, bagi tata pemerintahan, terutama di bidang pengelolaan keuangan dan pemberantasan korupsi. Itu tadi. Yang kedua, memastikan bahwa semua nama yang tercantum di dalam keputusan Menko Polhukam itu semuanya sudah hadir hari ini. Ada yang hadir lewat virtual karena undangannya baru kemarin sore dikirimkan, sehingga yang dari Jogja, ada yang sedang di Semarang, di Bandung dan sebagainya. Tadi sudah hadir semua melalui virtual 7 orang, yang sisanya hadir langsung secara fisik hari ini. Jadi kalau pemberitahuan dari saya tidak lebih dari itu, bahwa kami siap bekerja dan mulai saat ini akan segera memilah-milah kasus mana yang akan didahulukan, kemudian untuk siapa dan bagaimana caranya, sehingga semua nanti akan bisa, mudah-mudahan bisa sangat produktif sampai akhir tahun 2023 ini. Minimal nanti kalau dari tenaga ahli akan ada temuan-temuan dan rekomendasi bagi perumusan kebijakan, serta usulan teknis-teknis dan mekanisme yang lebih tepat dari kasus yang sedang ditangani. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya ini ditemani Pak Yunus Hussein, Ibu Gani, kemudian Pak Faisal Basri, Pak Laudi M. Syarif, kemudian Pak M. Yusuf, Ibu Nengrum Sirait. Ini yang di luar tadi banyak, kemudian ini Pak Ivan, itu dari dalam, Pak Sugeng ini Ketua Satgasnya, ada Dirjen Pajak, Inspektur Kementerian Keuangan, ada yang khusus Kejaksaan Agung, kemudian dari PPATK dan yang lain-lain. Saudara, jadi jangan tanya lagi kok lambat banget, kok seperti bilang-bilang, karena ini kan baru lebaran, dulu keputusannya kan sudah mau libur, diputuskan ini, dan begitu selesai liburan kita langsung nyebut lagi dan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tanya sendiri-sendiri aja.
sekalian, selamat pagi. Pagi ini saya tadi dalam waktu 45 menit mengadakan rapat pendahuluan Satgas Komite TPPU untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan agregat sekali lagi 349 triliun. Nah, hari ini rapat hanya untuk memastikan bahwa satu, kita punya komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi negara, bagi ke tata pemerintahan, terutama di bidang pengelolaan keuangan dan pemberantasan korupsi. Itu tadi. Yang kedua, memastikan bahwa semua nama yang tercantum di dalam keputusan Menko Polhukam itu semuanya sudah hadir hari ini. Ada yang hadir lewat virtual karena undangannya baru kemarin sore dikirimkan, sehingga yang dari Jogja, ada yang sedang di Semarang, di Bandung dan sebagainya. Tadi sudah hadir semua melalui virtual 7 orang, yang sisanya hadir langsung secara fisik hari ini. Jadi kalau pemberitahuan dari saya tidak lebih dari itu, bahwa kami siap bekerja dan mulai saat ini akan segera memilah-milah kasus mana yang akan didahulukan, kemudian untuk siapa dan bagaimana caranya, sehingga semua nanti akan bisa, mudah-mudahan bisa sangat produktif sampai akhir tahun 2023 ini. Minimal nanti kalau dari tenaga ahli akan ada temuan-temuan dan rekomendasi bagi perumusan kebijakan, serta usulan teknis dan mekanisme yang lebih tepat dari kasus yang sedang ditangani. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya ini ditemani Pak Yunus Hussein, Ibu Gani, kemudian Pak Faisal Basri, Pak Laudy M. Syarif, kemudian Pak Yusuf, Ibu Nengrum Sirait. Ini yang di luar tadi banyak, kemudian ini Pak Ivan itu dari dalam, Pak Sugeng ini Ketua Satgasnya, ada Dirjen Pajak, Inspektur Kementerian Keuangan, ada Yang Khusus, Kejaksaan Agung, kemudian dari PPATK dan yang lain-lain. Saudara, jadi jangan tanya lagi kok lambat banget, kok seperti bilang-bilang, karena ini kan baru lebaran. Dulu keputusannya kan sudah mau libur, diputuskan ini, dan begitu selesai liburan kita langsung nyebut lagi dan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tanya sendiri-sendiri aja. Saudara sekalian, selamat pagi. Pagi ini saya tadi dalam waktu 45 menit mengadakan rapat pendahuluan Satgas Komite TPPU untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan agregat sekali lagi 349 triliun. Nah, hari ini rapat hanya untuk memastikan bahwa satu, kita punya komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi negara, bagi ke tata pemerintahan, terutama di bidang pengelolaan keuangan dan pemberantasan korupsi. Itu tadi. Yang kedua, memastikan bahwa semua nama yang tercantum di dalam keputusan Menko Polhukam itu semuanya sudah hadir hari ini. Ada yang hadir lewat virtual karena undangannya baru kemarin sore dikirimkan, sehingga yang dari Jogja, ada yang sedang di Semarang, di Bandung dan sebagainya. Tadi sudah hadir semua melalui virtual 7 orang, yang sisanya hadir langsung secara fisik hari ini. Jadi kalau pemberitahuan dari saya tidak lebih dari itu, bahwa kami siap bekerja dan mulai saat ini akan segera memilah-milah kasus mana yang akan didahulukan, kemudian untuk siapa dan bagaimana caranya, sehingga semua nanti akan bisa, mudah-mudahan bisa sangat produktif sampai akhir tahun 2023 ini. Minimal nanti kalau dari
tenaga ahli akan ada temuan-temuan dan rekomendasi bagi perumusan kebijakan serta usulan teknis-teknis dan mekanisme yang lebih tepat dari kasus yang sedang ditangani. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya ini ditemani Pak Yunus Hussein, Ibu Gani, dan Pak Faisal Basri, Pak Laudy M. Syarif, kemudian Pak Emil Yusuf, Ibu Nengrum Sirait. Ini yang di luar tadi banyak, kemudian Pak Ivan itu dari dalam, Pak Sugeng ini Ketua Satgasnya, ada Dirjen Pajak, Inspektur Kementerian Keuangan, ada yang khusus Kejaksaan Agung, kemudian dari PPATK dan yang lain-lain. Saudara, jadi jangan tanya lagi kok lambat banget, kok seperti lagda, karena ini kan baru lebaran, dulu keputusannya kan sudah mau libur, diputuskan ini, dan begitu selesai liburan kita langsung nyebut lagi dan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tanya sendiri-sendiri aja. Saudara sekalian, selamat pagi. Pagi ini saya tadi dalam waktu 45 menit mengadakan rapat pendahuluan Satgas Komite TPPU untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan agregat sekali lagi 349 triliun. Nah, hari ini rapat hanya untuk memastikan bahwa satu, kita punya komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi negara, bagi ke tata pemerintahan, terutama di bidang pengelolaan keuangan dan pemberantasan korupsi. Itu tadi. Yang kedua, memastikan bahwa semua nama yang tercantum di dalam keputusan Menko Polhukam itu semuanya sudah hadir hari ini. Ada yang hadir lewat virtual karena undangannya baru kemarin sore dikirimkan, sehingga yang dari Jogja, ada yang sedang di Semarang, di Bandung dan sebagainya. Tadi sudah hadir semua melalui virtual 7 orang, yang sisanya hadir langsung secara fisik hari ini. Jadi kalau pemberitahuan dari saya tidak lebih dari itu, bahwa kami siap bekerja dan mulai saat ini akan segera memilah-milah kasus mana yang akan didahulukan, kemudian untuk siapa dan bagaimana caranya, sehingga semua nanti akan bisa, mudah-mudahan bisa sangat produktif sampai akhir tahun 2023 ini. Minimal nanti kalau dari tenaga ahli akan ada temuan-temuan dan rekomendasi bagi perumusan kebijakan serta usulan teknis-teknis dan mekanisme yang lebih tepat dari kasus yang sedang ditangani. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya ini ditemani Pak Yunus Hussein, Ibu Gani, dan Pak Faisal Basri, Pak Laudy M. Syarif, kemudian Pak Emil Yusuf, Ibu Nengrum Sirait. Ini yang di luar tadi banyak, kemudian Pak Ivan itu dari dalam, Pak Sugeng ini Ketua Satgasnya, ada Dirjen Pajak, Inspektur Kementerian Keuangan, ada yang khusus Kejaksaan Agung, kemudian dari PPATK dan yang lain-lain. Saudara, jadi jangan tanya lagi kok lambat banget, kok seperti lagda, karena ini kan baru lebaran, dulu keputusannya kan sudah mau libur, diputuskan ini, dan begitu selesai liburan kita langsung nyebut lagi dan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tanya sendiri-sendiri aja.
Saudara sekalian, selamat pagi. Pagi ini saya tadi dalam waktu 45 menit mengadakan rapat pendahuluan Satgas Komite TPPU untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan agregat sekali lagi 349 triliun. Nah, hari ini rapat hanya untuk memastikan bahwa satu, kita punya komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi negara, bagi ke tata pemerintahan, terutama di bidang pengelolaan keuangan dan pemberantasan korupsi. Itu tadi. Yang kedua, memastikan bahwa semua nama yang tercantum di dalam keputusan Menko Polhukam itu semuanya sudah hadir hari ini. Ada yang hadir lewat virtual karena undangannya baru kemarin sore dikirimkan, sehingga yang dari Jogja, ada yang sedang di Semarang, di Bandung dan sebagainya. Tadi sudah hadir semua melalui virtual 7 orang, yang sisanya hadir langsung secara fisik hari ini. Jadi kalau pemberitahuan dari saya tidak lebih dari itu, bahwa kami siap bekerja dan mulai saat ini akan segera memilah-milah kasus mana yang akan didahulukan, kemudian untuk siapa dan bagaimana caranya, sehingga semua nanti akan bisa, mudah-mudahan bisa sangat produktif sampai akhir tahun 2023 ini. Minimal nanti kalau dari tenaga ahli akan ada temuan-temuan dan rekomendasi bagi perumusan kebijakan serta usulan teknis dan mekanisme yang lebih tepat dari kasus yang sedang ditangani. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya ini ditemani Pak Yunus Hussein, Ibu Gani, kemudian Pak Faisal Basri, Pak Laudi M. Syarif, kemudian Pak Yusuf, Ibu Nengrum Sirait. Ini yang di luar tadi banyak, kemudian ini Pak Ivan itu dari dalam, Pak Sugeng ini Ketua Satgasnya, ada Dirjen Pajak, Inspektur Kementerian Keuangan, ada yang khusus Kejaksaan Agung, kemudian dari PPATK dan yang lain-lain. Saudara, jadi jangan tanya lagi kok lambat banget, kok seperti bilang enggak, karena ini kan baru lebaran, dulu keputusannya kan sudah mau libur, diputuskan ini, dan begitu selesai liburan kita langsung nyebut lagi dan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tanya sendiri-sendiri aja. Saudara sekalian, selamat pagi. Pagi ini saya tadi dalam waktu 45 menit mengadakan rapat pendahuluan Satgas Komite TPPU untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan agregat sekali lagi 349 triliun. Nah, hari ini rapat hanya untuk memastikan bahwa satu, kita punya komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi negara, bagi ke tata pemerintahan, terutama di bidang pengelolaan keuangan dan pemberantasan korupsi. Itu tadi. Yang kedua, memastikan bahwa semua nama yang tercantum di dalam keputusan Menko Polhukam itu semuanya sudah hadir hari ini. Ada yang hadir lewat virtual karena undangannya baru kemarin sore dikirimkan, sehingga yang dari Jogja, ada yang sedang di Semarang, di Bandung dan sebagainya. Tadi sudah hadir semua melalui virtual 7 orang, yang sisanya hadir langsung secara fisik hari ini. Jadi kalau pemberitahuan dari saya tidak lebih dari itu, bahwa kami siap bekerja dan mulai saat ini akan segera memilah-milah kasus mana yang akan didahulukan, kemudian untuk siapa dan bagaimana caranya, sehingga semua nanti akan bisa, mudah-mudahan bisa sangat produktif sampai akhir tahun 2023 ini. Minimal nanti kalau dari
tenaga ahli akan ada temuan-temuan dan rekomendasi bagi perumusan kebijakan serta usulan teknis-teknis dan mekanisme yang lebih tepat dari kasus yang sedang ditangani. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya ini ditemani Pak Yunus Hussein, Ibu Gani, kemudian Pak Faisal Basri, Pak Laudi M. Syarif, kemudian Pak M. Yusuf, Ibu Nengrum Sirait. Ini yang di luar tadi banyak, kemudian ini Pak Ivan itu dari dalam, Pak Sugeng ini Ketua Satgasnya, ada Dirjen Pajak, Inspektur Kementerian Keuangan, ada yang khusus Kejaksaan Agung, kemudian dari PPATK dan yang lain-lain. Saudara, jadi jangan tanya lagi kok lambat banget, kok seperti bilang-bilang. Karena ini kan baru lebaran, dulu keputusannya kan sudah mau libur, diputuskan ini, dan begitu selesai liburan kita langsung nyebut lagi dan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tanya sendiri-sendiri aja. Saudara sekalian, selamat pagi. Pagi ini saya tadi dalam waktu 45 menit mengadakan rapat pendahuluan Satgas Komite TPPU untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan agregat sekali lagi 349 triliun. Nah, hari ini rapat hanya untuk memastikan bahwa satu, kita punya komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi negara, bagi ke tata pemerintahan, terutama di bidang pengelolaan keuangan dan pemberantasan korupsi. Itu tadi. Yang kedua, memastikan bahwa semua nama yang tercantum di dalam keputusan Menko Polhukam itu semuanya sudah hadir hari ini. Ada yang hadir lewat virtual karena undangannya baru kemarin sore dikirimkan, sehingga yang dari Jogja, ada yang sedang di Semarang, di Bandung dan sebagainya. Tadi sudah hadir semua melalui virtual 7 orang, yang sisanya hadir langsung secara fisik hari ini. Jadi kalau pemberitahuan dari saya tidak lebih dari itu, bahwa kami siap bekerja dan mulai saat ini akan segera memilah-milah kasus mana yang akan didahulukan, kemudian untuk siapa dan bagaimana caranya, sehingga semua nanti akan bisa, mudah-mudahan bisa sangat produktif sampai akhir tahun 2023 ini. Minimal nanti kalau dari tenaga ahli akan ada temuan-temuan dan rekomendasi bagi perumusan kebijakan serta usulan teknis-teknis dan mekanisme yang lebih tepat dari kasus yang sedang ditangani. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya ini ditemani Pak Yunus Hussein, Ibu Gani, kemudian Pak Faisal Basri, Pak Laudi M. Syarif, kemudian Pak M. Yusuf, Ibu Nengrum Sirait. Ini yang di luar tadi banyak, kemudian ini Pak Ivan itu dari dalam, Pak Sugeng ini Ketua Satgasnya, ada Dirjen Pajak, Inspektur Kementerian Keuangan, ada yang khusus Kejaksaan Agung, kemudian dari PPATK dan yang lain-lain. Saudara, jadi jangan tanya lagi kok lambat banget, kok seperti bilang-bilang. Karena ini kan baru lebaran, dulu keputusannya kan sudah mau libur, diputuskan ini, dan begitu selesai liburan kita langsung nyebut lagi dan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tanya sendiri-sendiri aja.
sekalian, selamat pagi. Hari ini, pagi ini saya tadi dalam waktu 45 menit mengadakan rapat pendahuluan Satgas Komite TPPU untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan agregat sekali lagi 349 triliun. Nah, hari ini rapat hanya untuk memastikan bahwa satu, kita punya komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi negara, bagi ke tata pemerintahan, terutama di bidang pengelolaan keuangan dan pemberantasan korupsi. Itu tadi. Yang kedua, memastikan bahwa semua nama yang tercantum di dalam keputusan Menko Polhukam itu semuanya sudah hadir hari ini. Ada yang hadir lewat virtual karena undangannya baru kemarin sore dikirimkan, sehingga yang dari Jogja, ada yang sedang di Semarang, di Bandung dan sebagainya. Tadi sudah hadir semua melalui virtual 7 orang, yang sisanya hadir langsung secara fisik hari ini. Jadi kalau pemberitahuan dari saya tidak lebih dari itu, bahwa kami siap bekerja dan mulai saat ini akan segera memilah-milah kasus mana yang akan didahulukan, kemudian untuk siapa dan bagaimana caranya, sehingga semua nanti akan bisa, mudah-mudahan bisa sangat produktif sampai akhir tahun 2023 ini. Minimal nanti kalau dari tenaga ahli akan ada temuan-temuan dan rekomendasi bagi perumusan kebijakan, serta usulan teknis-teknis dan mekanisme yang lebih tepat dari kasus yang sedang ditangani. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya ini ditemani Pak Yunus Hussein, Ibu Gani, kemudian Pak Faisal Basri, Pak Laudi M. Syarif, kemudian Pak M. Yusuf, Ibu Nengrum Sirait. Ini yang di luar tadi banyak, kemudian ini Pak Ivan, Ibu dari dalam, Pak Sugeng, ini Ketua Satgasnya, ada Dirjen Pajak, Inspektur Kementerian Keuangan, ada Yang Khusus, Kejaksaan Agung, kemudian dari PPATK dan yang lain-lain. Saudara, jadi jangan tanya lagi kok lambat banget, kok seperti bilang enggak, karena ini kan baru lebaran, dulu keputusannya kan sudah mau libur, diputuskan ini, dan begitu selesai liburan kita langsung nyebut lagi dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tanya sendiri-sendiri aja. Saudara sekalian, selamat pagi. Hari ini, pagi ini saya tadi dalam waktu 45 menit mengadakan rapat pendahuluan Satgas Komite TPPU untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan agregat sekali lagi 349 triliun. Nah, hari ini rapat hanya untuk memastikan bahwa satu, kita punya komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi negara, bagi ke tata pemerintahan, terutama di bidang pengelolaan keuangan dan pemberantasan korupsi. Itu tadi. Yang kedua, memastikan bahwa semua nama yang tercantum di dalam keputusan Menko Polhukam itu semuanya sudah hadir hari ini. Ada yang hadir lewat virtual karena undangannya baru kemarin sore dikirimkan, sehingga yang dari Jogja, ada yang sedang di Semarang, di Bandung dan sebagainya. Tadi sudah hadir semua melalui virtual 7 orang, yang sisanya hadir langsung secara fisik hari ini. Jadi kalau pemberitahuan dari saya tidak lebih dari itu, bahwa kami siap bekerja dan mulai saat ini akan segera memilah-milah kasus mana yang akan didahulukan, kemudian untuk siapa dan bagaimana caranya, sehingga semua nanti akan bisa, mudah-mudahan bisa sangat produktif sampai akhir tahun 2023 ini. Minimal nanti kalau dari tenaga ahli akan ada temuan-temuan dan rekomendasi bagi perumusan kebijakan, serta usulan teknis-teknis dan mekanisme yang lebih tepat dari kasus yang sedang ditangani. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya ini ditemani Pak Yunus Hussein, Ibu Gani, kemudian Pak Faisal Basri, Pak Laudi M. Syarif, kemudian Pak M. Yusuf, Ibu Nengrum Sirait. Ini yang di luar tadi banyak, kemudian ini Pak Ivan, Ibu dari dalam, Pak Sugeng, ini Ketua Satgasnya,
ada Dirjen Pajak, Inspektur Kementerian Keuangan, ada yang khusus Kejaksaan Agung, kemudian dari PPATK dan yang lain-lain. Saudara, jadi jangan tanya lagi kok lambat banget, kok seperti bilang enggak, karena ini kan baru Lebaran, dulu keputusannya kan sudah mau libur, diputuskan ini, dan begitu selesai liburan kita langsung ngebut lagi dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tanya sendiri-sendiri aja. Saudara sekalian, selamat pagi. Pagi ini saya tadi dalam waktu 45 menit mengadakan rapat pendahuluan Satgas Komite TPPU untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan agregat sekali lagi 349 triliun. Nah, hari ini rapat hanya untuk memastikan bahwa satu, kita punya komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi negara, bagi ketata pemerintahan, terutama di bidang pengelolaan keuangan dan pemberantasan korupsi. Itu tadi. Yang kedua, memastikan bahwa semua nama yang tercantum di dalam keputusan Menko Polhukam itu semuanya sudah hadir hari ini. Ada yang hadir lewat virtual karena undangannya baru kemarin sore dikirimkan, sehingga yang dari Jogja, ada yang sedang di Semarang, di Bandung dan sebagainya. Tadi sudah hadir semua melalui virtual 7 orang, yang sisanya hadir langsung secara fisik hari ini. Jadi kalau pemberitahuan dari saya tidak lebih dari itu, bahwa kami siap bekerja dan mulai saat ini akan segera memilah-milah kasus mana yang akan didahulukan, kemudian untuk siapa dan bagaimana caranya, sehingga semua nanti akan bisa, mudah-mudahan bisa sangat produktif sampai akhir tahun 2023 ini. Minimal nanti kalau dari tenaga ahli akan ada temuan-temuan dan rekomendasi bagi perumusan kebijakan, serta usulan teknis dan mekanisme yang lebih tepat dari kasus yang sedang ditangani. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya ini ditemani Pak Yunus Hussein, Ibu Gani, kemudian Pak Faisal Basri, Pak Laudy M. Syarif, kemudian Pak M. Yusuf, Ibu Nengrum Sirait. Ini yang di luar tadi banyak, kemudian ini Pak Ivan, itu dari dalam, Pak Sugeng ini Ketua Satgasnya, ada Dirjen Pajak, Inspektur Kementerian Keuangan, ada yang khusus Kejaksaan Agung, kemudian dari PPATK dan yang lain-lain. Saudara, jadi jangan tanya lagi kok lambat banget, kok seperti bilang enggak, karena ini kan baru Lebaran, dulu keputusannya kan sudah mau libur, diputuskan ini, dan begitu selesai liburan kita langsung ngebut lagi dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tanya sendiri-sendiri aja. Saudara sekalian, selamat pagi. Pagi ini saya tadi dalam waktu 45 menit mengadakan rapat pendahuluan Satgas Komite TPPU untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan agregat sekali lagi 349 triliun.
Nah, hari ini rapat hanya untuk memastikan bahwa satu, kita punya komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi negara, bagi ke tata pemerintahan, terutama di bidang pengelolaan keuangan dan pemberantasan korupsi. Itu tadi. Yang kedua, memastikan bahwa semua nama yang tercantum di dalam keputusan Menko Polhukam itu semuanya sudah hadir hari ini. Ada yang hadir lewat virtual karena undangannya baru kemarin sore dikirimkan, sehingga yang dari Jogja, ada yang sedang di Semarang, di Bandung dan sebagainya. Tadi sudah hadir semua melalui virtual 7 orang, yang sisanya hadir langsung secara fisik hari ini. Jadi kalau pemberitahuan dari saya tidak lebih dari itu, bahwa kami siap bekerja dan mulai saat ini akan segera memilah-milah kasus mana yang akan didahulukan, kemudian untuk siapa dan bagaimana caranya, sehingga semua nanti akan bisa, mudah-mudahan bisa sangat produktif sampai akhir tahun 2023 ini. Minimal nanti kalau dari tenaga ahli akan ada temuan-temuan dan rekomendasi bagi perumusan kebijakan, serta usulan teknis-teknis dan mekanisme yang lebih tepat dari kasus yang sedang ditangani. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya ini ditemani Pak Yunus Hussein, Ibu Gani, dan Pak Faisal Basri, Pak Laudi M. Syarif, kemudian Pak Emil Yusuf, Ibu Nengrum Sirait. Ini yang di luar tadi banyak, kemudian ini Pak Ivan itu dari dalam, Pak Sugeng ini Ketua Satgasnya, ada Dirjen Pajak, Inspektur Kementerian Keuangan, ada yang khusus Kejaksaan Agung, kemudian dari PPATK dan yang lain-lain. Saudara, jadi jangan tanya lagi kok lambat banget, kok seperti bilang-bilang, karena ini kan baru lebaran. Dulu keputusannya kan sudah mau libur, diputuskan ini, dan begitu selesai liburan kita langsung nyebut lagi dan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tanya sendiri-sendiri aja. Saudara sekalian, selamat pagi. Hari ini, pagi ini saya tadi dalam waktu 45 menit mengadakan rapat pendahuluan Satgas Komite TPPU untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan agregat sekali lagi 349 triliun. Nah, hari ini rapat hanya untuk memastikan bahwa satu, kita punya komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi negara, bagi ke tata pemerintahan, terutama di bidang pengelolaan keuangan dan pemberantasan korupsi. Itu tadi. Yang kedua, memastikan bahwa semua nama yang tercantum di dalam keputusan Menko Polhukam itu semuanya sudah hadir hari ini. Ada yang hadir lewat virtual karena undangannya baru kemarin sore dikirimkan, sehingga yang dari Jogja, ada yang sedang di Semarang, di Bandung dan sebagainya. Tadi sudah hadir semua melalui virtual 7 orang, yang sisanya hadir langsung secara fisik hari ini. Jadi kalau pemberitahuan dari saya tidak lebih dari itu, bahwa kami siap bekerja dan mulai saat ini akan segera memilah-milah kasus mana yang akan didahulukan, kemudian untuk siapa dan bagaimana caranya, sehingga semua nanti akan bisa, mudah-mudahan bisa sangat produktif sampai akhir tahun 2023 ini. Minimal nanti kalau dari tenaga ahli akan ada temuan-temuan dan rekomendasi bagi perumusan kebijakan, serta usulan teknis-teknis dan mekanisme yang lebih tepat dari kasus yang sedang ditangani. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya ini ditemani Pak Yunus Hussein, Ibu Gani, dan Pak Faisal Basri, Pak Laudi M. Syarif, kemudian Pak Emil Yusuf, Ibu Nengrum Sirait.
Ini yang di luar tadi banyak, kemudian ini Pak Ivan itu dari dalam, Sugeng ini ketua satgasnya, ada Dirjen Pajak, Inspektur Kementerian Keuangan, ada yang khusus Kejaksaan Agung, kemudian dari PPATK dan yang lain-lain. Saudara, jadi jangan tanya lagi kok lambat banget, kok seperti bilang karena ini kan baru lebaran, dulu keputusannya kan sudah mau libur, diputuskan ini, dan begitu selesai liburan kita langsung ngebut lagi dan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tanya sendiri-sendiri aja. Saudara sekalian, selamat pagi. Pagi ini saya tadi dalam waktu 45 menit mengadakan rapat pendahuluan Satgas Komite TPPU untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan agregat sekali lagi 349 triliun. Nah, hari ini rapat hanya untuk memastikan bahwa satu, kita punya komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi negara, bagi ke tata pemerintahan, terutama di bidang pengelolaan keuangan dan pemberantasan korupsi. Itu tadi. Yang kedua, memastikan bahwa semua nama yang tercantum di dalam keputusan Menko Polhukam itu semuanya sudah hadir hari ini. Ada yang hadir lewat virtual karena undangannya baru kemarin sore dikirimkan, sehingga yang dari Jogja, ada yang sedang di Semarang, di Bandung dan sebagainya. Tadi sudah hadir semua melalui virtual 7 orang, yang sisanya hadir langsung secara fisik hari ini. Jadi kalau pemberitahuan dari saya tidak lebih dari itu, bahwa kami siap bekerja dan mulai saat ini akan segera memilah-milah kasus mana yang akan didahulukan, kemudian untuk siapa dan bagaimana caranya, sehingga semua nanti akan bisa, mudah-mudahan bisa sangat produktif sampai akhir tahun 2023 ini. Minimal nanti kalau dari tenaga ahli akan ada temuan-temuan dan rekomendasi bagi perumusan kebijakan, serta usulan teknis dan mekanisme yang lebih tepat dari kasus yang sedang ditangani. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya ini ditemani Pak Yunus Hussein, Ibu Gani, kemudian Pak Faisal Basri, Pak Laudi M. Syarif, kemudian Pak Yusuf, Ibu Nengrum Sirait. Ini yang di luar tadi banyak, kemudian ini Pak Ivan itu dari dalam, Sugeng ini ketua satgasnya, ada Dirjen Pajak, Inspektur Kementerian Keuangan, ada yang khusus Kejaksaan Agung, kemudian dari PPATK dan yang lain-lain. Saudara, jadi jangan tanya lagi kok lambat banget, kok seperti bilang karena ini kan baru lebaran, dulu keputusannya kan sudah mau libur, diputuskan ini, dan begitu selesai liburan kita langsung ngebut lagi dan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tanya sendiri-sendiri aja. Saudara sekalian, selamat pagi. Pagi ini saya tadi dalam waktu 45 menit mengadakan rapat pendahuluan Satgas Komite TPPU untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan agregat sekali lagi 349 triliun.
Nah, hari ini rapat hanya untuk memastikan bahwa satu, kita punya komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi negara, bagi ke tata pemerintahan, terutama di bidang pengelolaan keuangan dan pemberantasan korupsi. Itu tadi. Yang kedua, memastikan bahwa semua nama yang tercantum di dalam keputusan Menko Polhukam itu semuanya sudah hadir hari ini. Ada yang hadir lewat virtual karena undangannya baru kemarin sore dikirimkan, sehingga yang dari Jogja, ada yang sedang di Semarang, di Bandung dan sebagainya. Tadi sudah hadir semua melalui virtual 7 orang, yang sisanya hadir langsung secara fisik hari ini. Jadi kalau pemberitahuan dari saya tidak lebih dari itu, bahwa kami siap bekerja dan mulai saat ini akan segera memilah-milah kasus mana yang akan didahulukan, kemudian untuk siapa dan bagaimana caranya, sehingga semua nanti akan bisa, mudah-mudahan bisa sangat produktif sampai akhir tahun 2023 ini. Minimal nanti kalau dari tenaga ahli akan ada temuan-temuan dan rekomendasi bagi perumusan kebijakan, serta usulan teknis-teknis dan mekanisme yang lebih tepat dari kasus yang sedang ditangani. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya ini ditemani Pak Yunus Hussein, Ibu Gani, kemudian Pak Faisal Basri, Pak Laudi M. Syarif, kemudian Pak Yusuf, Ibu Nengrum Sirait. Ini yang di luar tadi banyak, kemudian ini Pak Ivan, Ibu dari dalam, Pak Sugeng ini Ketua Satgasnya, ada Dirjen Pajak, Inspektur Kementerian Keuangan, ada yang khusus Kejaksaan Agung, kemudian dari PPATK dan yang lain-lain. Saudara, jadi jangan tanya lagi kok lambat banget, kok seperti bilang-bilang, karena ini kan baru lebaran, dulu keputusannya kan sudah mau libur, diputuskan ini, dan begitu selesai liburan kita langsung nyebut lagi dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tanya sendiri-sendiri aja. Saudara sekalian, selamat pagi. Hari ini, pagi ini saya tadi dalam waktu 45 menit mengadakan rapat pendahuluan Satgas Komite TPPU untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan agregat sekali lagi 349 triliun. Nah, hari ini rapat hanya untuk memastikan bahwa satu, kita punya komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi negara, bagi ke tata pemerintahan, terutama di bidang pengelolaan keuangan dan pemberantasan korupsi. Itu tadi. Yang kedua, memastikan bahwa semua nama yang tercantum di dalam keputusan Menko Polhukam itu semuanya sudah hadir hari ini. Ada yang hadir lewat virtual karena undangannya baru kemarin sore dikirimkan, sehingga yang dari Jogja, ada yang sedang di Semarang, di Bandung dan sebagainya. Tadi sudah hadir semua melalui virtual 7 orang, yang sisanya hadir langsung secara fisik hari ini. Jadi kalau pemberitahuan dari saya tidak lebih dari itu, bahwa kami siap bekerja dan mulai saat ini akan segera memilah-milah kasus mana yang akan didahulukan, kemudian untuk siapa dan bagaimana caranya, sehingga semua nanti akan bisa, mudah-mudahan bisa sangat produktif sampai akhir tahun 2023 ini. Minimal nanti kalau dari tenaga ahli akan ada temuan-temuan dan rekomendasi bagi perumusan kebijakan, serta usulan teknis-teknis dan mekanisme yang lebih tepat dari kasus yang sedang ditangani. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya ini ditemani Pak Yunus Hussein, Ibu Gani, kemudian Pak Faisal Basri, Pak Laudi M. Syarif, kemudian Pak Yusuf, Ibu Nengrum Sirait.
Ini yang di luar tadi banyak, kemudian nih Pak Ivan itu dari dalam, Pak Sugeng nih ketua satgasnya, ada Dirjen Pajak, Inspektur Kementerian Keuangan, ada yang khusus Kejaksaan Agung, kemudian dari PPATK dan yang lain-lain. Saudara, jadi jangan tanya lagi kok lambat banget, kok seperti bilang karena ini kan baru Lebaran, dulu keputusannya kan sudah mau libur, diputuskan ini, dan begitu selesai liburan kita langsung nyebut lagi dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tanya sendiri-sendiri aja. Saudara sekalian, selamat pagi. Hari ini, pagi ini saya tadi dalam waktu 45 menit mengadakan rapat pendahuluan Satgas Komite TPPU untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan agregat sekali lagi 349 triliun. Nah, hari ini rapat hanya untuk memastikan bahwa satu, kita punya komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi negara, bagi ke tata pemerintahan, terutama di bidang pengelolaan keuangan dan pemberantasan korupsi. Itu tadi. Yang kedua, memastikan bahwa semua nama yang tercantum di dalam keputusan Menko Polhukam itu semuanya sudah hadir hari ini. Ada yang hadir lewat virtual karena undangannya baru kemarin sore dikirimkan, sehingga yang dari Jogja, ada yang sedang di Semarang, di Bandung dan sebagainya. Tadi sudah hadir semua melalui virtual 7 orang, yang sisanya hadir langsung secara fisik hari ini. Jadi kalau pemberitahuan dari saya tidak lebih dari itu, bahwa kami siap bekerja dan mulai saat ini akan segera memilah-milah kasus mana yang akan didahulukan, kemudian untuk siapa dan bagaimana caranya, sehingga semua nanti akan bisa, mudah-mudahan bisa sangat produktif sampai akhir tahun 2023 ini. Minimal nanti kalau dari tenaga ahli akan ada temuan-temuan dan rekomendasi bagi perumusan kebijakan, serta usulan teknis-teknis dan mekanisme yang lebih tepat dari kasus yang sedang ditangani. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya ini ditemani Pak Yunus Hussein, Ibu Gani, kemudian Pak Faisal Basri, Pak Laudi M. Syarif, kemudian Pak Yusuf, Ibu Nengrum Sirait. Ini yang di luar tadi banyak, kemudian nih Pak Ivan itu dari dalam, Pak Sugeng nih ketua satgasnya, ada Dirjen Pajak, Inspektur Kementerian Keuangan, ada yang khusus Kejaksaan Agung, kemudian dari PPATK dan yang lain-lain. Saudara, jadi jangan tanya lagi kok lambat banget, kok seperti bilang karena ini kan baru Lebaran, dulu keputusannya kan sudah mau libur, diputuskan ini, dan begitu selesai liburan kita langsung nyebut lagi dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tanya sendiri-sendiri aja. Saudara sekalian, selamat pagi. Hari ini, pagi ini saya tadi dalam waktu 45 menit mengadakan rapat pendahuluan Satgas Komite TPPU untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan agregat sekali lagi 349 triliun. Nah, hari ini rapat hanya untuk memastikan bahwa satu, kita punya komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi negara, bagi ke tata pemerintahan, terutama di bidang pengelolaan keuangan dan pemberantasan korupsi. Itu tadi. Yang kedua, memastikan bahwa semua nama yang tercantum di dalam keputusan Menko Polhukam itu semuanya sudah hadir hari ini. Ada yang hadir lewat virtual karena undangannya baru kemarin sore dikirimkan, sehingga yang dari Jogja
Jogja, ada yang sedang di Semarang, di Bandung dan sebagainya. Tadi sudah hadir semua melalui virtual 7 orang, yang sisanya hadir langsung secara fisik hari ini. Jadi kalau pemberitahuan dari saya tidak lebih dari itu, bahwa kami siap bekerja dan mulai saat ini akan segera memilah-milah kasus mana yang akan didahulukan, kemudian untuk siapa dan bagaimana caranya, sehingga semua nanti akan bisa, mudah-mudahan bisa sangat produktif sampai akhir tahun 2023 ini. Minimal nanti kalau dari tenaga ahli akan ada temuan-temuan dan rekomendasi bagi perumusan kebijakan, serta usulan teknis-teknis dan mekanisme yang lebih tepat bagi kasus yang sedang ditangani. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya ini ditemani Pak Yunus Hussein, Ibu Gani, kemudian Pak Faisal Basri, Pak Laudi M. Syarif, kemudian Pak M. Yusuf, Ibu Nengrum Sirait. Ini yang di luar tadi banyak, kemudian ini Pak Ivan, Ibu dari dalam, Pak Sugeng ini Ketua Satgasnya, ada Dirjen Pajak, Inspektur Kementerian Keuangan, ada yang khusus Kejaksaan Agung, kemudian dari PPATK dan yang lain-lain. Saudara, jadi jangan tanya lagi kok lambat banget, kok seperti bilang enggak, karena ini kan baru Lebaran, dulu keputusannya kan sudah mau libur, diputuskan ini, dan begitu selesai liburan kita langsung nyebut lagi dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tanya sendiri-sendiri aja. Saudara sekalian, selamat pagi. Hari ini, pagi ini saya tadi dalam waktu 45 menit mengadakan rapat pendahuluan Satgas Komite TPPU untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan agregat sekali lagi 349 triliun. Nah, hari ini rapat hanya untuk memastikan bahwa satu, kita punya komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi negara, bagi tata pemerintahan, terutama di bidang pengelolaan keuangan dan pemberantasan korupsi. Itu tadi. Yang kedua, memastikan bahwa semua nama yang tercantum di dalam keputusan Menko Polhukam itu semuanya sudah hadir hari ini. Ada yang hadir lewat virtual karena undangannya baru kemarin sore dikirimkan, sehingga yang dari Jogja, ada yang sedang di Semarang, di Bandung dan sebagainya. Tadi sudah hadir semua melalui virtual 7 orang, yang sisanya hadir langsung secara fisik hari ini. Jadi kalau pemberitahuan dari saya tidak lebih dari itu, bahwa kami siap bekerja dan mulai saat ini akan segera memilah-milah kasus mana yang akan didahulukan, kemudian untuk siapa dan bagaimana caranya, sehingga semua nanti akan bisa, mudah-mudahan bisa sangat produktif sampai akhir tahun 2023 ini. Minimal nanti kalau dari tenaga ahli akan ada temuan-temuan dan rekomendasi bagi perumusan kebijakan, serta usulan teknis-teknis dan mekanisme yang lebih tepat bagi kasus yang sedang ditangani. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya ini ditemani Pak Yunus Hussein, Ibu Gani, kemudian Pak Faisal Basri, Pak Laudi M. Syarif, kemudian Pak M. Yusuf, Ibu Nengrum Sirait. Ini yang di luar tadi banyak, kemudian ini Pak Ivan, Ibu dari dalam, Pak Sugeng ini Ketua Satgasnya, ada Dirjen Pajak, Inspektur Kementerian Keuangan, ada yang khusus Kejaksaan Agung, kemudian dari PPATK dan yang lain-lain. Saudara, jadi jangan tanya lagi kok lambat banget, kok seperti bilang enggak, karena ini kan baru Lebaran, dulu keputusannya kan sudah mau libur, diputuskan ini, dan begitu selesai liburan kita langsung nyebut lagi dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tanya sendiri-sendiri
sekalian. Saudara sekalian, selamat pagi. Pagi ini saya tadi dalam waktu 45 menit mengadakan rapat pendahuluan Satgas Komite TPPU untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan agregat sekali lagi 349 triliun. Nah, hari ini rapat hanya untuk memastikan bahwa satu, kita punya komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi negara, bagi ketata pemerintahan, terutama di bidang pengelolaan keuangan dan pemberantasan korupsi. Itu tadi. Yang kedua, memastikan bahwa semua nama yang tercantum di dalam keputusan Menko Polhukam itu semuanya sudah hadir hari ini. Ada yang hadir lewat virtual karena undangannya baru kemarin sore dikirimkan, sehingga yang dari Jogja, ada yang sedang di Semarang, di Bandung dan sebagainya. Tadi sudah hadir semua melalui virtual 7 orang, yang sisanya hadir langsung secara fisik hari ini. Jadi kalau pemberitahuan dari saya tidak lebih dari itu, bahwa kami siap bekerja dan mulai saat ini akan segera memilah-milah kasus mana yang akan didahulukan, kemudian untuk siapa dan bagaimana caranya, sehingga semua nanti akan bisa, mudah-mudahan bisa sangat produktif sampai akhir tahun 2023 ini. Minimal nanti kalau dari tenaga ahli akan ada temuan-temuan dan rekomendasi bagi perumusan kebijakan, serta usulan teknis-teknis dan mekanisme yang lebih tepat dari kasus yang sedang ditangani. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya ini ditemani Pak Yunus Hussein, Ibu Gani, kemudian Pak Faisal Basri, Pak Laudi M. Syarif, kemudian Pak M. Yusuf, Ibu Nengrum Sirait. Ini yang di luar tadi banyak, kemudian ini Pak Ivan, itu dari dalam, Pak Sugeng ini Ketua Satgasnya, ada Dirjen Pajak, Inspektur Kementerian Keuangan, ada Yang Khusus, Kejaksaan Agung, kemudian dari PPATK dan yang lain-lain. Saudara, jadi jangan tanya lagi kok lambat banget, kok seperti bilang-bilang, karena ini kan baru lebaran. Dulu keputusannya kan sudah mau libur, diputuskan ini, dan begitu selesai liburan kita langsung nyebut lagi dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tanya sendiri-sendiri aja. Saudara sekalian, selamat pagi. Pagi ini saya tadi dalam waktu 45 menit mengadakan rapat pendahuluan Satgas Komite TPPU untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan agregat sekali lagi 349 triliun. Nah, hari ini rapat hanya untuk memastikan bahwa satu, kita punya komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi negara, bagi ketata pemerintahan, terutama di bidang pengelolaan keuangan dan pemberantasan korupsi. Itu tadi. Yang kedua, memastikan bahwa semua nama yang tercantum di dalam keputusan Menko Polhukam itu semuanya sudah hadir hari ini. Ada yang hadir lewat virtual karena undangannya baru kemarin sore dikirimkan,
sehingga yang dari Jogja dan sedang di Semarang, di Bandung dan sebagainya tadi sudah hadir semua melalui virtual 7 orang yang sisanya hadir langsung secara fisik hari ini. Jadi kalau pemberitahuan dari saya tidak lebih dari itu bahwa kami siap bekerja dan mulai saat ini akan segera memilah-milah kasus mana yang akan didahulukan, kemudian untuk siapa dan bagaimana caranya, sehingga semua nanti akan bisa mudah-mudahan bisa sangat produktif sampai akhir tahun 2023 ini. Minimal nanti kalau dari tenaga ahli akan ada temuan-temuan dan rekomendasi bagi perumusan kebijakan serta usulan teknis-teknis dan mekanisme yang lebih tepat dari kasus yang sedang ditangani. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya ini ditemani Pak Yunus Hussein, Ibu Gani, dan Pak Faisal Basri, Pak Laudi M. Syarif, kemudian Pak M. Yusuf, Ibu Nengrum Sirait. Ini yang di luar tadi banyak, kemudian ini Pak Ivan, itu dari dalam, Pak Sugeng ini Ketua Satgasnya, ada Dirjen Pajak, Inspektur Kementerian Keuangan, ada yang khusus Kejaksaan Agung, kemudian dari PPATK dan yang lain-lain. Saudara, jadi jangan tanya lagi kok lambat banget, kok seperti bilang-bilang, karena ini kan baru Lebaran, dulu keputusannya kan sudah mau libur, diputuskan ini, dan begitu selesai liburan kita langsung ngebut lagi dan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tanya sendiri-sendiri aja. Saudara sekalian, selamat pagi. Pagi ini saya tadi dalam waktu 45 menit mengadakan rapat pendahuluan Satgas Komite TPPU untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan agregat sekali lagi 349 triliun. Nah, hari ini rapat hanya untuk memastikan bahwa satu, kita punya komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi negara, bagi ke tata pemerintahan, terutama di bidang pengelolaan keuangan dan pemberantasan korupsi. Itu tadi. Yang kedua, memastikan bahwa semua nama yang tercantum di dalam keputusan Menko Polhukam itu semuanya sudah hadir hari ini. Ada yang hadir lewat virtual karena undangannya baru kemarin sore dikirimkan, sehingga yang dari Jogja dan sedang di Semarang, di Bandung dan sebagainya tadi sudah hadir semua melalui virtual 7 orang yang sisanya hadir langsung secara fisik hari ini. Jadi kalau pemberitahuan dari saya tidak lebih dari itu bahwa kami siap bekerja dan mulai saat ini akan segera memilah-milah kasus mana yang akan didahulukan, kemudian untuk siapa dan bagaimana caranya, sehingga semua nanti akan bisa mudah-mudahan bisa sangat produktif sampai akhir tahun 2023 ini. Minimal nanti kalau dari tenaga ahli akan ada temuan-temuan dan rekomendasi bagi perumusan kebijakan serta usulan teknis-teknis dan mekanisme yang lebih tepat dari kasus yang sedang ditangani. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya ini ditemani Pak Yunus Hussein, Ibu Gani, dan Pak Faisal Basri, Pak Laudi M. Syarif, kemudian Pak M. Yusuf, Ibu Nengrum Sirait. Ini yang di luar tadi banyak, kemudian ini Pak Ivan, itu dari dalam, Pak Sugeng ini Ketua Satgasnya, ada Dirjen Pajak, Inspektur Kementerian Keuangan, ada yang khusus Kejaksaan Agung, kemudian dari PPATK dan yang lain-lain. Saudara, jadi jangan tanya lagi kok lambat banget, kok seperti bilang-bilang, karena ini kan baru Lebaran, dulu keputusannya kan sudah mau libur, diputuskan ini, dan begitu selesai liburan kita langsung ngebut lagi dan lainnya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tanya sendiri-sendiri aja. Saudara sekalian, selamat pagi. Hari ini, pagi ini saya tadi dalam waktu 45 menit mengadakan rapat pendahuluan Satgas Komite TPPU untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan agregat sekali lagi 349 triliun. Nah, hari ini rapat hanya untuk memastikan bahwa satu, kita punya komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi negara, bagi ke tata pemerintahan, terutama di bidang pengelolaan keuangan dan pemberantasan korupsi. Itu tadi. Yang kedua, memastikan bahwa semua nama yang tercantum di dalam keputusan Menko Polhukam itu semuanya sudah hadir hari ini. Ada yang hadir lewat virtual karena undangannya baru kemarin sore dikirimkan, sehingga yang dari Jogja, ada yang sedang di Semarang, di Bandung dan sebagainya. Tadi sudah hadir semua melalui virtual 7 orang, yang sisanya hadir langsung secara fisik hari ini. Jadi kalau pemberitahuan dari saya tidak lebih dari itu, bahwa kami siap bekerja dan mulai saat ini akan segera memilah-milah kasus mana yang akan didahulukan, kemudian untuk siapa dan bagaimana caranya, sehingga semua nanti akan bisa, mudah-mudahan bisa sangat produktif sampai akhir tahun 2023 ini. Minimal nanti kalau dari tenaga ahli akan ada temuan-temuan dan rekomendasi bagi perumusan kebijakan serta usulan teknis-teknis dan mekanisme yang lebih tepat dari kasus yang sedang ditangani. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya ini ditemani Pak Yunus Hussein, Ibu Gani, kemudian Pak Faisal Basri, Pak Laudy M. Syarif, kemudian Pak Yusuf, Ibu Nengrum Sirait. Ini yang di luar tadi banyak, kemudian ini Pak Ivan, Ibu dari dalam, Pak Sugeng ini Ketua Satgasnya, ada Dirjen Pajak, Inspektur Kementerian Keuangan, ada yang khusus Kejaksaan Agung, kemudian dari PPATK dan yang lain-lain. Saudara, jadi jangan tanya lagi kok lambat banget, kok seperti bilang enggak, karena ini kan baru lebaran, dulu keputusannya kan sudah mau libur, diputuskan ini, dan begitu selesai liburan kita langsung nyebut lagi dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tanya sendiri-sendiri aja. Saudara sekalian, selamat pagi. Hari ini, pagi ini saya tadi dalam waktu 45 menit mengadakan rapat pendahuluan Satgas Komite TPPU untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan agregat sekali lagi 349 triliun. Nah, hari ini rapat hanya untuk memastikan bahwa satu, kita punya komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi negara, bagi ke tata pemerintahan, terutama di bidang pengelolaan keuangan dan pemberantasan korupsi. Itu tadi. Yang kedua, memastikan bahwa semua nama yang tercantum di dalam keputusan Menko Polhukam itu semuanya sudah hadir hari ini.
ada yang hadir lewat virtual karena undangannya baru kemarin sore dikirimkan, sehingga yang dari Jogja, ada yang sedang di Semarang, di Bandung dan sebagainya. Tadi sudah hadir semua melalui virtual 7 orang, yang sisanya hadir langsung secara fisik hari ini. Jadi kalau pemberitahuan dari saya tidak lebih dari itu, bahwa kami siap bekerja dan mulai saat ini akan segera memilah-milah kasus mana yang akan didahulukan, kemudian untuk siapa dan bagaimana caranya, sehingga semua nanti akan bisa, mudah-mudahan bisa sangat produktif sampai akhir tahun 2023 ini. Minimal nanti kalau dari tenaga ahli akan ada temuan-temuan dan rekomendasi bagi perumusan kebijakan, serta usulan teknis-teknis dan mekanisme yang lebih tepat dari kasus yang sedang ditangani. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya ini ditemani Pak Yunus Hussein, Ibu Gani, kemudian Pak Faisal Basri, Pak Laudy M. Syarif, kemudian Pak Yusuf, Ibu Nengrum Sirait. Ini yang di luar tadi banyak, kemudian ini Pak Ivan, itu dari dalam, Pak Sugeng ini Ketua Satgasnya, ada Dirjen Pajak, Inspektur Kementerian Keuangan, ada yang khusus Kejaksaan Agung, kemudian dari PPATK dan yang lain-lain. Saudara, jadi jangan tanya lagi kok lambat banget, kok seperti bilang enggak, karena ini kan baru Lebaran, dulu keputusannya kan sudah mau libur, diputuskan ini, dan begitu selesai liburan kita langsung nyebut lagi dan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tanya sendiri-sendiri aja. Saudara sekalian, selamat pagi. Pagi ini saya tadi dalam waktu 45 menit mengadakan rapat pendahuluan Satgas Komite TPPU untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan agregat sekali lagi 349 triliun. Nah, hari ini rapat hanya untuk memastikan bahwa satu, kita punya komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi negara, bagi ke tata pemerintahan, terutama di bidang pengelolaan keuangan dan pemberantasan korupsi. Itu tadi. Yang kedua, memastikan bahwa semua nama yang tercantum di dalam keputusan Menko Polhukam itu semuanya sudah hadir hari ini. Ada yang hadir lewat virtual karena undangannya baru kemarin sore dikirimkan, sehingga yang dari Jogja, ada yang sedang di Semarang, di Bandung dan sebagainya. Tadi sudah hadir semua melalui virtual 7 orang, yang sisanya hadir langsung secara fisik hari ini. Jadi kalau pemberitahuan dari saya tidak lebih dari itu, bahwa kami siap bekerja dan mulai saat ini akan segera memilah-milah kasus mana yang akan didahulukan, kemudian untuk siapa dan bagaimana caranya, sehingga semua nanti akan bisa, mudah-mudahan bisa sangat produktif sampai akhir tahun 2023 ini. Minimal nanti kalau dari tenaga ahli akan ada temuan-temuan dan rekomendasi bagi perumusan kebijakan, serta usulan teknis-teknis dan mekanisme yang lebih tepat dari kasus yang sedang ditangani. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya ini ditemani Pak Yunus Hussein, Ibu Gani, kemudian Pak Faisal Basri, Pak Laudy M. Syarif, kemudian Pak Yusuf, Ibu Nengrum Sirait. Ini yang di luar tadi banyak, kemudian ini Pak Ivan, itu dari dalam, Pak Sugeng ini Ketua Satgasnya, ada Dirjen Pajak, Inspektur Kementerian Keuangan, ada yang khusus Kejaksaan Agung, kemudian dari PPATK dan yang lain-lain. Saudara, jadi jangan tanya lagi kok lambat banget, kok seperti bilang enggak, karena ini kan baru Lebaran, dulu keputusannya kan sudah mau libur, diputuskan ini, dan begitu selesai liburan kita
langsung nyebut lagi dan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan sendiri-sendiri aja. Saudara sekalian, selamat pagi. Hari ini, pagi ini saya tadi dalam waktu 45 menit mengadakan rapat pendahuluan Satgas Komite TPPU untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan agregat sekali lagi 349 triliun. Nah, hari ini rapat hanya untuk memastikan bahwa satu, kita punya komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi negara, bagi tata pemerintahan, terutama di bidang pengelolaan keuangan dan pemberantasan korupsi. Itu tadi. Yang kedua, memastikan bahwa semua nama yang tercantum di dalam keputusan Menko Polhukam itu semuanya sudah hadir hari ini. Ada yang hadir lewat virtual karena undangannya baru kemarin sore dikirimkan, sehingga yang dari Jogja, ada yang sedang di Semarang, di Bandung dan sebagainya. Tadi sudah hadir semua melalui virtual 7 orang, yang sisanya hadir langsung secara fisik hari ini. Jadi kalau pemberitahuan dari saya tidak lebih dari itu, bahwa kami siap bekerja dan mulai saat ini akan segera memilah-milah kasus mana yang akan didahulukan, kemudian untuk siapa dan bagaimana caranya, sehingga semua nanti akan bisa, mudah-mudahan bisa sangat produktif sampai akhir tahun 2023 ini. Minimal nanti kalau dari tenaga ahli akan ada temuan-temuan dan rekomendasi bagi perumusan kebijakan, serta usulan teknis-teknis dan mekanisme yang lebih tepat dari kasus yang sedang ditangani. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya ini ditemani Pak Yunus Hussein, Ibu Gani, kemudian Pak Faisal Basri, Pak Laudy M. Syarif, kemudian Pak M. Yusuf, Ibu Nengrum Sirait. Ini yang di luar tadi banyak, kemudian ini Pak Ivan, Ibu dari dalam, Pak Sugeng ini Ketua Satgasnya, ada Dirjen Pajak, Inspektur Kementerian Keuangan, ada yang khusus Kejaksaan Agung, kemudian dari PPATK dan yang lain-lain. Saudara, jadi jangan tanya lagi kok lambat banget, kok seperti bilang enggak, karena ini kan baru lebaran, dulu keputusannya kan sudah mau libur, diputuskan ini, dan begitu selesai liburan kita langsung nyebut lagi dan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan sendiri-sendiri aja. Saudara sekalian, selamat pagi. Hari ini, pagi ini saya tadi dalam waktu 45 menit mengadakan rapat pendahuluan Satgas Komite TPPU untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan agregat sekali lagi 349 triliun. Nah, hari ini rapat hanya untuk memastikan bahwa satu, kita punya komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi negara, bagi tata pemerintahan, terutama di bidang pengelolaan keuangan dan pemberantasan korupsi. Itu tadi. Yang kedua, memastikan bahwa semua nama yang tercantum di dalam keputusan Menko Polhukam itu semuanya sudah hadir hari ini. Ada yang hadir lewat virtual karena undangannya baru kemarin sore dikirimkan, sehingga yang dari Jogja, ada yang sedang di Semarang, di Bandung dan sebagainya. Tadi sudah hadir semua melalui virtual 7 orang, yang sisanya hadir langsung secara fisik hari ini. Jadi kalau pemberitahuan dari saya tidak lebih dari itu, bahwa kami siap bekerja dan mulai saat ini akan segera memilah-milah kasus mana yang akan didahulukan, kemudian untuk siapa dan bagaimana caranya, sehingga semua nanti akan bisa,
mudah-mudahan bisa sangat produktif sampai akhir tahun 2023 ini. Minimal nanti kalau dari tenaga ahli akan ada temuan-temuan dan rekomendasi bagi perumusan kebijakan serta usulan teknis-teknis dan mekanisme yang lebih tepat dari kasus yang sedang ditangani. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya ini ditemani Pak Yunus Hussein, Ibu Gani, dan Pak Faisal Basri, Pak Laudi M. Syarif, kemudian Pak Emil Yusuf, Ibu Nengrum Sirait. Ini yang di luar tadi banyak, kemudian ini Pak Ivan itu dari dalam, Pak Sugeng ini Ketua Satgasnya, ada Dirjen Pajak, Inspektur Kementerian Keuangan, ada yang khusus Kejaksaan Agung, kemudian dari PPATK dan yang lain-lain. Saudara, jadi jangan tanya lagi kok lambat banget, kok seperti bilang-bilang. Karena ini kan baru lebaran, dulu keputusannya kan sudah mau libur, diputuskan ini, dan begitu selesai liburan kita langsung nyebut lagi dan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tanya sendiri-sendiri aja. Saudara sekalian, selamat pagi. Pagi ini saya tadi dalam waktu 45 menit mengadakan rapat pendahuluan Satgas Komite TPPU untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan agregat sekali lagi 349 triliun. Nah, hari ini rapat hanya untuk memastikan bahwa satu, kita punya komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi negara, bagi ke tata pemerintahan, terutama di bidang pengelolaan keuangan dan pemberantasan korupsi. Itu tadi. Yang kedua, memastikan bahwa semua nama yang tercantum di dalam keputusan Menko Polhukam itu semuanya sudah hadir hari ini. Ada yang hadir lewat virtual karena undangannya baru kemarin sore dikirimkan, sehingga yang dari Jogja, ada yang sedang di Semarang, di Bandung dan sebagainya. Tadi sudah hadir semua melalui virtual 7 orang, yang sisanya hadir langsung secara fisik hari ini. Jadi kalau pemberitahuan dari saya tidak lebih dari itu, bahwa kami siap bekerja dan mulai saat ini akan segera memilah-milah kasus mana yang akan didahulukan, kemudian untuk siapa dan bagaimana caranya, sehingga semua nanti akan bisa, mudah-mudahan bisa sangat produktif sampai akhir tahun 2023 ini. Minimal nanti kalau dari tenaga ahli akan ada temuan-temuan dan rekomendasi bagi perumusan kebijakan serta usulan teknis-teknis dan mekanisme yang lebih tepat dari kasus yang sedang ditangani. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya ini ditemani Pak Yunus Hussein, Ibu Gani, dan Pak Faisal Basri, Pak Laudi M. Syarif, kemudian Pak Emil Yusuf, Ibu Nengrum Sirait. Ini yang di luar tadi banyak, kemudian ini Pak Ivan itu dari dalam, Pak Sugeng ini Ketua Satgasnya, ada Dirjen Pajak, Inspektur Kementerian Keuangan, ada yang khusus Kejaksaan Agung, kemudian dari PPATK dan yang lain-lain. Saudara, jadi jangan tanya lagi kok lambat banget, kok seperti bilang-bilang. Karena ini kan baru lebaran, dulu keputusannya kan sudah mau libur, diputuskan ini, dan begitu selesai liburan kita langsung nyebut lagi dan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tanya sendiri-sendiri aja.
Saudara sekalian, selamat pagi. Hari ini, pagi ini saya tadi dalam waktu 45 menit mengadakan rapat pendahuluan Satgas Komite TPPU untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan agregat sekali lagi 349 triliun. Nah, hari ini rapat hanya untuk memastikan bahwa satu, kita punya komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi negara, bagi ke tata pemerintahan, terutama di bidang pengelolaan keuangan dan pemberantasan korupsi. Itu tadi. Yang kedua, memastikan bahwa semua nama yang tercantum di dalam keputusan Menko Polhukam itu semuanya sudah hadir hari ini. Ada yang hadir lewat virtual karena undangannya baru kemarin sore dikirimkan, sehingga yang dari Jogja, ada yang sedang di Semarang, di Bandung dan sebagainya. Tadi sudah hadir semua melalui virtual 7 orang, yang sisanya hadir langsung secara fisik hari ini. Jadi kalau pemberitahuan dari saya tidak lebih dari itu, bahwa kami siap bekerja dan mulai saat ini akan segera memilah-milah kasus mana yang akan didahulukan, kemudian untuk siapa dan bagaimana caranya, sehingga semua nanti akan bisa, mudah-mudahan bisa sangat produktif sampai akhir tahun 2023 ini. Minimal nanti kalau dari tenaga ahli akan ada temuan-temuan dan rekomendasi bagi perumusan kebijakan, serta usulan teknis-teknis dan mekanisme yang lebih tepat dari kasus yang sedang ditangani. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya ini ditemani Pak Yunus Hussein, Ibu Diagani, kemudian Pak Faisal Basri, Pak Laudi M. Syarif, kemudian Pak M. Yusuf, Ibu Nengrum Sirait. Ini yang di luar tadi banyak, kemudian ini Pak Ivan, itu dari dalam, Pak Sugeng ini Ketua Satgasnya, ada Dirjen Pajak, Inspektur Kementerian Keuangan, ada yang khusus Kejaksaan Agung, kemudian dari PPATK dan yang lain-lain. Saudara, jadi jangan tanya lagi kok lambat banget, kok seperti bilang-bilang, karena ini kan baru lebaran, dulu keputusannya kan sudah mau libur, diputuskan ini, dan begitu selesai liburan kita langsung nyebut lagi dan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tanya sendiri-sendiri aja. Saudara sekalian, selamat pagi. Hari ini, pagi ini saya tadi dalam waktu 45 menit mengadakan rapat pendahuluan Satgas Komite TPPU untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan agregat sekali lagi 349 triliun. Nah, hari ini rapat hanya untuk memastikan bahwa satu, kita punya komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi negara, bagi ke tata pemerintahan, terutama di bidang pengelolaan keuangan dan pemberantasan korupsi. Itu tadi. Yang kedua, memastikan bahwa semua nama yang tercantum di dalam keputusan Menko Polhukam itu semuanya sudah hadir hari ini. Ada yang hadir lewat virtual karena undangannya baru kemarin sore dikirimkan, sehingga yang dari Jogja, ada yang sedang di Semarang, di Bandung dan sebagainya. Tadi sudah hadir semua melalui virtual 7 orang, yang sisanya hadir langsung secara fisik hari ini. Jadi kalau pemberitahuan dari saya tidak lebih dari itu, bahwa kami siap bekerja dan mulai saat ini akan segera memilah-milah kasus mana yang akan didahulukan, kemudian untuk siapa dan bagaimana caranya, sehingga semua nanti akan bisa, mudah-mudahan bisa sangat produktif sampai akhir tahun 2023 ini. Minimal nanti kalau dari
tenaga ahli akan ada temuan-temuan dan rekomendasi bagi perumusan kebijakan serta usulan teknis dan mekanisme yang lebih tepat dari kasus yang sedang ditangani. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya ini ditemani Pak Yunus Hussein, Ibu Gani, dan Pak Faisal Basri, Pak Laudy M. Syarif, kemudian Pak Yusuf, Ibu Nengrum Sirait. Ini yang di luar tadi banyak, kemudian ini Pak Ivan itu dari dalam, Pak Sugeng ini Ketua Satgasnya, ada Dirjen Pajak, Inspektur Kementerian Keuangan, ada yang khusus Kejaksaan Agung, kemudian dari PPATK dan yang lain-lain. Saudara, jadi jangan tanya lagi kok lambat banget, kok seperti lagda, karena ini kan baru lebaran, dulu keputusannya kan sudah mau libur, diputuskan ini, dan begitu selesai liburan kita langsung ngebut lagi dan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tanya sendiri-sendiri aja. Saudara sekalian, selamat pagi. Pagi ini saya tadi dalam waktu 45 menit mengadakan rapat pendahuluan Satgas Komite TPPU untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan agregat sekali lagi 349 triliun. Nah, hari ini rapat hanya untuk memastikan bahwa satu, kita punya komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi negara, bagi ke tata pemerintahan, terutama di bidang pengelolaan keuangan dan pemberantasan korupsi. Itu tadi. Yang kedua, memastikan bahwa semua nama yang tercantum di dalam keputusan Menko Polhukam itu semuanya sudah hadir hari ini. Ada yang hadir lewat virtual karena undangannya baru kemarin sore dikirimkan, sehingga yang dari Jogja, ada yang sedang di Semarang, di Bandung dan sebagainya. Tadi sudah hadir semua melalui virtual 7 orang, yang sisanya hadir langsung secara fisik hari ini. Jadi kalau pemberitahuan dari saya tidak lebih dari itu, bahwa kami siap bekerja dan mulai saat ini akan segera memilah-milah kasus mana yang akan didahulukan, kemudian untuk siapa dan bagaimana caranya, sehingga semua nanti akan bisa, mudah-mudahan bisa sangat produktif sampai akhir tahun 2023 ini. Minimal nanti kalau dari tenaga ahli akan ada temuan-temuan dan rekomendasi bagi perumusan kebijakan serta usulan teknis dan mekanisme yang lebih tepat dari kasus yang sedang ditangani. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya ini ditemani Pak Yunus Hussein, Ibu Gani, dan Pak Faisal Basri, Pak Laudy M. Syarif, kemudian Pak Yusuf, Ibu Nengrum Sirait. Ini yang di luar tadi banyak, kemudian ini Pak Ivan itu dari dalam, Pak Sugeng ini Ketua Satgasnya, ada Dirjen Pajak, Inspektur Kementerian Keuangan, ada yang khusus Kejaksaan Agung, kemudian dari PPATK dan yang lain-lain. Saudara, jadi jangan tanya lagi kok lambat banget, kok seperti lagda, karena ini kan baru lebaran, dulu keputusannya kan sudah mau libur, diputuskan ini, dan begitu selesai liburan kita langsung ngebut lagi dan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tanya sendiri-sendiri aja.
Saudara sekalian, selamat pagi. Pagi ini saya tadi dalam waktu 45 menit mengadakan rapat pendahuluan Satgas Komite TPPU untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan agregat sekali lagi 349 triliun. Nah, hari ini rapat hanya untuk memastikan bahwa satu, kita punya komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi negara, bagi ke tata pemerintahan, terutama di bidang pengelolaan keuangan dan pemberantasan korupsi. Itu tadi. Yang kedua, memastikan bahwa semua nama yang tercantum di dalam keputusan Menko Polhukam itu semuanya sudah hadir hari ini. Ada yang hadir lewat virtual karena undangannya baru kemarin sore dikirimkan, sehingga yang dari Jogja, ada yang sedang di Semarang, di Bandung dan sebagainya. Tadi sudah hadir semua melalui virtual 7 orang, yang sisanya hadir langsung secara fisik hari ini. Jadi kalau pemberitahuan dari saya tidak lebih dari itu, bahwa kami siap bekerja dan mulai saat ini akan segera memilah-milah kasus mana yang akan didahulukan, kemudian untuk siapa dan bagaimana caranya, sehingga semua nanti akan bisa, mudah-mudahan bisa sangat produktif sampai akhir tahun 2023 ini. Minimal nanti kalau dari tenaga ahli akan ada temuan-temuan dan rekomendasi bagi perumusan kebijakan, serta usulan teknis-teknis dan mekanisme yang lebih tepat dari kasus yang sedang ditangani. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya ini ditemani Pak Yunus Hussein, Ibu Gani, kemudian Pak Faisal Basri, Pak Laudi M. Syarif, kemudian Pak Yusuf, Ibu Nengrum Sirait. Ini yang di luar tadi banyak, kemudian ini Pak Ivan, Ibu dari dalam, Pak Sugeng ini Ketua Satgasnya, ada Dirjen Pajak, Inspektur Kementerian Keuangan, ada yang khusus Kejaksaan Agung, kemudian dari PPATK dan yang lain-lain. Saudara, jadi jangan tanya lagi kok lambat banget, kok seperti bilang enggak, karena ini kan baru lebaran, dulu keputusannya kan sudah mau libur, diputuskan ini, dan begitu selesai liburan kita langsung nyebut lagi dan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tanya sendiri-sendiri aja. Saudara sekalian, selamat pagi. Pagi ini saya tadi dalam waktu 45 menit mengadakan rapat pendahuluan Satgas Komite TPPU untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan agregat sekali lagi 349 triliun. Nah, hari ini rapat hanya untuk memastikan bahwa satu, kita punya komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi negara, bagi ke tata pemerintahan, terutama di bidang pengelolaan keuangan dan pemberantasan korupsi. Itu tadi. Yang kedua, memastikan bahwa semua nama yang tercantum di dalam keputusan Menko Polhukam itu semuanya sudah hadir hari ini. Ada yang hadir lewat virtual karena undangannya baru kemarin sore dikirimkan, sehingga yang dari Jogja, ada yang sedang di Semarang, di Bandung dan sebagainya. Tadi sudah hadir semua melalui virtual 7 orang, yang sisanya hadir langsung secara fisik hari ini. Jadi kalau pemberitahuan dari saya tidak lebih dari itu, bahwa kami siap bekerja dan mulai saat ini akan segera memilah-milah kasus mana yang akan didahulukan, kemudian untuk siapa dan bagaimana caranya, sehingga semua nanti akan bisa, mudah-mudahan bisa sangat produktif sampai akhir tahun 2023 ini. Minimal nanti kalau dari
tenaga ahli akan ada temuan-temuan dan rekomendasi bagi perumusan kebijakan serta usulan teknis-teknis dan mekanisme yang lebih tepat bagi kasus yang sedang ditangani. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya ini ditemani Pak Yunus Hussein, Ibu Gani, dan Pak Faisal Basri, Pak Laudi M. Syarif, kemudian Pak Yusuf, Ibu Nengrum Sirait. Ini yang di luar tadi banyak, kemudian ini Pak Ivan, Ibu dari dalam, Pak Sugeng, ini Ketua Satgasnya, ada Dirjen Pajak, Inspektur Kementerian Keuangan, ada Yang Khusus, Kejaksaan Agung, kemudian dari PPATK dan yang lain-lain. Saudara, jadi jangan tanya lagi kok lambat banget, kok seperti bilang enggak, karena ini kan baru lebaran, dulu keputusannya kan sudah mau libur, diputuskan ini, dan begitu selesai liburan kita langsung nyebut lagi dan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tanya sendiri-sendiri aja. Saudara sekalian, selamat pagi. Pagi ini saya tadi dalam waktu 45 menit mengadakan rapat pendahuluan Satgas Komite TPPU untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan agregat sekali lagi 349 triliun. Nah, hari ini rapat hanya untuk memastikan bahwa satu, kita punya komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi negara, bagi tata pemerintahan, terutama di bidang pengelolaan keuangan dan pemberantasan korupsi. Itu tadi. Yang kedua, memastikan bahwa semua nama yang tercantum di dalam keputusan Menko Polhukam itu semuanya sudah hadir hari ini. Ada yang hadir lewat virtual karena undangannya baru kemarin sore dikirimkan, sehingga yang dari Jogja, ada yang sedang di Semarang, di Bandung dan sebagainya. Tadi sudah hadir semua melalui virtual 7 orang, yang sisanya hadir langsung secara fisik hari ini. Jadi kalau pemberitahuan dari saya tidak lebih dari itu, bahwa kami siap bekerja dan mulai saat ini akan segera memilah-milah kasus mana yang akan didahulukan, kemudian untuk siapa dan bagaimana caranya, sehingga semua nanti akan bisa, mudah-mudahan bisa sangat produktif sampai akhir tahun 2023 ini. Minimal nanti kalau dari tenaga ahli akan ada temuan-temuan dan rekomendasi bagi perumusan kebijakan serta usulan teknis-teknis dan mekanisme yang lebih tepat bagi kasus yang sedang ditangani. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya ini ditemani Pak Yunus Hussein, Ibu Gani, dan Pak Faisal Basri, Pak Laudi M. Syarif, kemudian Pak Yusuf, Ibu Nengrum Sirait. Ini yang di luar tadi banyak, kemudian ini Pak Ivan, Ibu dari dalam, Pak Sugeng, ini Ketua Satgasnya, ada Dirjen Pajak, Inspektur Kementerian Keuangan, ada Yang Khusus, Kejaksaan Agung, kemudian dari PPATK dan yang lain-lain. Saudara, jadi jangan tanya lagi kok lambat banget, kok seperti bilang enggak, karena ini kan baru lebaran, dulu keputusannya kan sudah mau libur, diputuskan ini, dan begitu selesai liburan kita langsung nyebut lagi dan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tanya sendiri-sendiri aja. Saudara sekalian, selamat pagi. Pagi ini saya tadi dalam waktu 45 menit mengadakan rapat pendahuluan Satgas Komite TPPU untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan agregat sekali lagi 349 triliun.
Nah, hari ini rapat hanya untuk memastikan bahwa satu, kita punya komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi negara, bagi ketata pemerintahan, terutama di bidang pengelolaan keuangan dan pemberantasan korupsi. Itu tadi. Yang kedua, memastikan bahwa semua nama yang tercantum di dalam keputusan Menko Polhukam itu semuanya sudah hadir hari ini. Ada yang hadir lewat virtual karena undangannya baru kemarin sore dikirimkan, sehingga yang dari Jogja, ada yang sedang di Semarang, di Bandung dan sebagainya. Tadi sudah hadir semua melalui virtual 7 orang, yang sisanya hadir langsung secara fisik hari ini. Jadi kalau pemberitahuan dari saya tidak lebih dari itu, bahwa kami siap bekerja dan mulai saat ini akan segera memilah-milah kasus mana yang akan didahulukan, kemudian untuk siapa dan bagaimana caranya, sehingga semua nanti akan bisa, mudah-mudahan bisa sangat produktif sampai akhir tahun 2023 ini. Minimal nanti kalau dari tenaga ahli akan ada temuan-temuan dan rekomendasi bagi perumusan kebijakan, serta usulan teknis-teknis dan mekanisme yang lebih tepat dari kasus yang sedang ditangani. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya ini ditemani Pak Yunus Hussein, Ibu Gani, kemudian Pak Faisal Basri, Pak Laudi M. Syarif, kemudian Pak M. Yusuf, Ibu Nengrum Sirait. Ini yang di luar tadi banyak, kemudian ini Pak Ivan, Ibu dari dalam, Pak Sugeng ini Ketua Satgasnya, ada Dirjen Pajak, Inspektur Kementerian Keuangan, ada yang khusus Kejaksaan Agung, kemudian dari PPATK dan yang lain-lain. Saudara, jadi jangan tanya lagi kok lambat banget, kok seperti bilang-bilang, karena ini kan baru lebaran, dulu keputusannya kan sudah mau libur, diputuskan ini, dan begitu selesai liburan kita langsung nyebut lagi dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tanya sendiri-sendiri aja. Saudara sekalian, selamat pagi. Hari ini, pagi ini saya tadi dalam waktu 45 menit mengadakan rapat pendahuluan Satgas Komite TPPU untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan agregat sekali lagi 349 triliun. Nah, hari ini rapat hanya untuk memastikan bahwa satu, kita punya komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi negara, bagi ketata pemerintahan, terutama di bidang pengelolaan keuangan dan pemberantasan korupsi. Itu tadi. Yang kedua, memastikan bahwa semua nama yang tercantum di dalam keputusan Menko Polhukam itu semuanya sudah hadir hari ini. Ada yang hadir lewat virtual karena undangannya baru kemarin sore dikirimkan, sehingga yang dari Jogja, ada yang sedang di Semarang, di Bandung dan sebagainya. Tadi sudah hadir semua melalui virtual 7 orang, yang sisanya hadir langsung secara fisik hari ini. Jadi kalau pemberitahuan dari saya tidak lebih dari itu, bahwa kami siap bekerja dan mulai saat ini akan segera memilah-milah kasus mana yang akan didahulukan, kemudian untuk siapa dan bagaimana caranya, sehingga semua nanti akan bisa, mudah-mudahan bisa sangat produktif sampai akhir tahun 2023 ini. Minimal nanti kalau dari tenaga ahli akan ada temuan-temuan dan rekomendasi bagi perumusan kebijakan, serta usulan teknis-teknis dan mekanisme yang lebih tepat dari kasus yang sedang ditangani. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya ini ditemani Pak Yunus Hussein, Ibu Gani, kemudian Pak Faisal Basri, Pak Laudi M. Syarif, kemudian Pak M. Yusuf, Ibu Nengrum Sirait.
Ini yang di luar tadi banyak, kemudian di Pak Ivan itu dari dalam, Pak Sugeng ini ketua satgasnya, ada Dirjen Pajak, Inspektur Kementerian Keuangan, ada yang khusus Kejaksaan Agung, kemudian dari PPATK dan yang lain-lain. Saudara, jadi jangan tanya lagi kok lambat banget, kok seperti hilang, enggak. Karena ini kan baru lebaran, dulu keputusannya kan sudah mau libur, diputuskan ini, dan begitu selesai liburan kita langsung nyebut lagi dan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tanya sendiri-sendiri aja. Saudara sekalian, selamat pagi. Hari ini, pagi ini saya tadi dalam waktu 45 menit mengadakan rapat pendahuluan Satgas Komite TPPU untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan agregat sekali lagi 349 triliun. Nah, hari ini rapat hanya untuk memastikan bahwa satu, kita punya komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi negara, bagi ke tata pemerintahan, terutama di bidang pengelolaan keuangan dan pemberantasan korupsi. Itu tadi. Yang kedua, memastikan bahwa semua nama yang tercantum di dalam keputusan Menko Polhukam itu semuanya sudah hadir hari ini. Ada yang hadir lewat virtual karena undangannya baru kemarin sore dikirimkan, sehingga yang dari Jogja, ada yang sedang di Semarang, di Bandung dan sebagainya. Tadi sudah hadir semua melalui virtual 7 orang, yang sisanya hadir langsung secara fisik hari ini. Jadi kalau pemberitahuan dari saya tidak lebih dari itu, bahwa kami siap bekerja dan mulai saat ini akan segera memilah-milah kasus mana yang akan didahulukan, kemudian untuk siapa dan bagaimana caranya, sehingga semua nanti akan bisa, mudah-mudahan bisa sangat produktif sampai akhir tahun 2023 ini. Minimal nanti kalau dari tenaga ahli akan ada temuan-temuan dan rekomendasi bagi perumusan kebijakan, serta usulan teknis-teknis dan mekanisme yang lebih tepat dari kasus yang sedang ditangani. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya ini ditemani Pak Yunus Hussein, Ibu Gani, kemudian Pak Faisal Basri, Pak Laudi M. Syarif, kemudian Pak M. Yusuf, Ibu Nengrum Sirait. Ini yang di luar tadi banyak, kemudian ini Pak Ivan itu dari dalam, Pak Sugeng ini ketua satgasnya, ada Dirjen Pajak, Inspektur Kementerian Keuangan, ada yang khusus Kejaksaan Agung, kemudian dari PPATK dan yang lain-lain. Saudara, jadi jangan tanya lagi kok lambat banget, kok seperti hilang, enggak. Karena ini kan baru lebaran, dulu keputusannya kan sudah mau libur, diputuskan ini, dan begitu selesai liburan kita langsung nyebut lagi dan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tanya sendiri-sendiri aja. Saudara sekalian, selamat pagi. Hari ini, pagi ini saya tadi dalam waktu 45 menit mengadakan rapat pendahuluan Satgas Komite TPPU untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan agregat sekali lagi 349 triliun.
Nah, hari ini rapat hanya untuk memastikan bahwa satu, kita punya komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi negara, bagi ketata pemerintahan, terutama di bidang pengelolaan keuangan dan pemberantasan korupsi. Itu tadi. Yang kedua, memastikan bahwa semua nama yang tercantum di dalam keputusan Menko Polhukam itu semuanya sudah hadir hari ini. Ada yang hadir lewat virtual karena undangannya baru kemarin sore dikirimkan, sehingga yang dari Jogja, ada yang sedang di Semarang, di Bandung dan sebagainya. Tadi sudah hadir semua melalui virtual 7 orang, yang sisanya hadir langsung secara fisik hari ini. Jadi kalau pemberitahuan dari saya tidak lebih dari itu, bahwa kami siap bekerja dan mulai saat ini akan segera memilah-milah kasus mana yang akan didahulukan, kemudian untuk siapa dan bagaimana caranya, sehingga semua nanti akan bisa, mudah-mudahan bisa sangat produktif sampai akhir tahun 2023 ini. Minimal nanti kalau dari tenaga ahli akan ada temuan-temuan dan rekomendasi bagi perumusan kebijakan, serta usulan teknis-teknis dan mekanisme yang lebih tepat dari kasus yang sedang ditangani. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya ini ditemani Pak Yunus Hussein, Ibu Gani, kemudian Pak Faisal Basri, Pak Laudi M. Syarif, kemudian Pak M. Yusuf, Ibu Nengrum Sirait. Ini yang di luar tadi banyak, kemudian ini Pak Ivan, itu dari dalam, Pak Sugeng ini Ketua Satgasnya, ada Dirjen Pajak, Inspektur Kementerian Keuangan, ada yang khusus Kejaksaan Agung, kemudian dari PPATK dan yang lain-lain. Saudara, jadi jangan tanya lagi kok lambat banget, kok seperti bilak-bilak, karena ini kan baru lebaran, dulu keputusannya kan sudah mau libur, diputuskan ini, dan begitu selesai liburan kita langsung ngebut lagi dan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tanya sendiri-sendiri aja. Saudara sekalian, selamat pagi. Hari ini, pagi ini saya tadi dalam waktu 45 menit mengadakan rapat pendahuluan Satgas Komite TPPU untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan agregat sekali lagi 349 triliun. Nah, hari ini rapat hanya untuk memastikan bahwa satu, kita punya komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi negara, bagi ketata pemerintahan, terutama di bidang pengelolaan keuangan dan pemberantasan korupsi. Itu tadi. Yang kedua, memastikan bahwa semua nama yang tercantum di dalam keputusan Menko Polhukam itu semuanya sudah hadir hari ini. Ada yang hadir lewat virtual karena undangannya baru kemarin sore dikirimkan, sehingga yang dari Jogja, ada yang sedang di Semarang, di Bandung dan sebagainya. Tadi sudah hadir semua melalui virtual 7 orang, yang sisanya hadir langsung secara fisik hari ini. Jadi kalau pemberitahuan dari saya tidak lebih dari itu, bahwa kami siap bekerja dan mulai saat ini akan segera memilah-milah kasus mana yang akan didahulukan, kemudian untuk siapa dan bagaimana caranya, sehingga semua nanti akan bisa, mudah-mudahan bisa sangat produktif sampai akhir tahun 2023 ini. Minimal nanti kalau dari tenaga ahli akan ada temuan-temuan dan rekomendasi bagi perumusan kebijakan, serta usulan teknis-teknis dan mekanisme yang lebih tepat dari kasus yang sedang ditangani. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya ini ditemani Pak Yunus Hussein, Ibu Gani, kemudian Pak Faisal Basri, Pak Laudi M. Syarif, kemudian Pak M. Yusuf, Ibu Nengrum Sirait.
ini yang di luar tadi banyak, kemudian nih Pak Ivan yang bekerja di dalam, Sugeng nih ketua satgasnya, ada Dirjen Pajak, Inspektur Kementerian Keuangan, ada yang khusus Kejaksaan Agung, kemudian dari PPATK dan yang lain-lain. Saudara, jadi jangan tanya lagi kok lambat banget, kok seperti bilang enggak, karena ini kan baru lebaran, dulu keputusannya kan sudah mau libur, diputuskan ini, dan begitu selesai liburan kita langsung nyebut lagi dan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tanya sendiri-sendiri aja. Saudara sekalian, selamat pagi. Hari ini, pagi ini saya tadi dalam waktu 45 menit mengadakan rapat pendahuluan Satgas Komite TPPU untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan agregat sekali lagi 349 triliun. Nah, hari ini rapat hanya untuk memastikan bahwa satu, kita punya komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi negara, bagi ke tata pemerintahan, terutama di bidang pengelolaan keuangan dan pemberantasan korupsi. Itu tadi. Yang kedua, memastikan bahwa semua nama yang tercantum di dalam keputusan Menko Polhukam itu semuanya sudah hadir hari ini. Ada yang hadir lewat virtual karena undangannya baru kemarin sore dikirimkan, sehingga yang dari Jogja, ada yang sedang di Semarang, di Bandung dan sebagainya. Tadi sudah hadir semua melalui virtual 7 orang, yang sisanya hadir langsung secara fisik hari ini. Jadi kalau pemberitahuan dari saya tidak lebih dari itu, bahwa kami siap bekerja dan mulai saat ini akan segera memilah-milah kasus mana yang akan didahulukan, kemudian untuk siapa dan bagaimana caranya, sehingga semua nanti akan bisa, mudah-mudahan bisa sangat produktif sampai akhir tahun 2023 ini. Minimal nanti kalau dari tenaga ahli akan ada temuan-temuan dan rekomendasi bagi perumusan kebijakan, serta usulan teknis-teknis dan mekanisme yang lebih tepat dari kasus yang sedang ditangani. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya ini ditemani Pak Yunus Hussein, Ibu Gani, kemudian Pak Faisal Basri, Pak Laudi M. Syarif, kemudian Pak Yusuf, Ibu Nengrum Sirait. Ini yang di luar tadi banyak, kemudian nih Pak Ivan yang bekerja di dalam, Sugeng nih ketua satgasnya, ada Dirjen Pajak, Inspektur Kementerian Keuangan, ada yang khusus Kejaksaan Agung, kemudian dari PPATK dan yang lain-lain. Saudara, jadi jangan tanya lagi kok lambat banget, kok seperti bilang enggak, karena ini kan baru lebaran, dulu keputusannya kan sudah mau libur, diputuskan ini, dan begitu selesai liburan kita langsung nyebut lagi dan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tanya sendiri-sendiri aja. Saudara sekalian, selamat pagi. Hari ini, pagi ini saya tadi dalam waktu 45 menit mengadakan rapat pendahuluan Satgas Komite TPPU untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan agregat sekali lagi 349 triliun.
Nah, hari ini rapat hanya untuk memastikan bahwa satu, kita punya komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi negara, bagi ketata pemerintahan, terutama di bidang pengelolaan keuangan dan pemberantasan korupsi. Itu tadi. Yang kedua, memastikan bahwa semua nama yang tercantum di dalam keputusan Menko Polhukam itu semuanya sudah hadir hari ini. Ada yang hadir lewat virtual karena undangannya baru kemarin sore dikirimkan, sehingga yang dari Jogja, ada yang sedang di Semarang, di Bandung dan sebagainya. Tadi sudah hadir semua melalui virtual 7 orang, yang sisanya hadir langsung secara fisik hari ini. Jadi kalau pemberitahuan dari saya tidak lebih dari itu, bahwa kami siap bekerja dan mulai saat ini akan segera memilah-milah kasus mana yang akan didahulukan, kemudian untuk siapa dan bagaimana caranya, sehingga semua nanti akan bisa, mudah-mudahan bisa sangat produktif sampai akhir tahun 2023 ini. Minimal nanti kalau dari tenaga ahli akan ada temuan-temuan dan rekomendasi bagi perumusan kebijakan, serta usulan teknis-teknis dan mekanisme yang lebih tepat dari kasus yang sedang ditangani. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya ini ditemani Pak Yunus Hussein, Ibu Gani, dan Pak Faisal Basri, Pak Laudy M. Syarif, kemudian Pak Yusuf, Ibu Nengrum Sirait. Ini yang di luar tadi banyak, kemudian ini Pak Ivan, Ibu dari dalam, Pak Sugeng, ini Ketua Satgasnya, ada Dirjen Pajak, Inspektur Kementerian Keuangan, ada yang khusus Kejaksaan Agung, kemudian dari PPATK dan yang lain-lain. Saudara, jadi jangan tanya lagi kok lambat banget, kok seperti bilang enggak, karena ini kan baru lebaran, dulu keputusannya kan sudah mau libur, diputuskan ini, dan begitu selesai liburan kita langsung nyebut lagi dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya sendiri-sendiri aja. Saudara sekalian, selamat pagi. Hari ini, pagi ini saya tadi dalam waktu 45 menit mengadakan rapat pendahuluan Satgas Komite TPPU untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan agregat sekali lagi 349 triliun. Nah, hari ini rapat hanya untuk memastikan bahwa satu, kita punya komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi negara, bagi ketata pemerintahan, terutama di bidang pengelolaan keuangan dan pemberantasan korupsi. Itu tadi. Yang kedua, memastikan bahwa semua nama yang tercantum di dalam keputusan Menko Polhukam itu semuanya sudah hadir hari ini. Ada yang hadir lewat virtual karena undangannya baru kemarin sore dikirimkan, sehingga yang dari Jogja, ada yang sedang di Semarang, di Bandung dan sebagainya. Tadi sudah hadir semua melalui virtual 7 orang, yang sisanya hadir langsung secara fisik hari ini. Jadi kalau pemberitahuan dari saya tidak lebih dari itu, bahwa kami siap bekerja dan mulai saat ini akan segera memilah-milah kasus mana yang akan didahulukan, kemudian untuk siapa dan bagaimana caranya, sehingga semua nanti akan bisa, mudah-mudahan bisa sangat produktif sampai akhir tahun 2023 ini. Minimal nanti kalau dari tenaga ahli akan ada temuan-temuan dan rekomendasi bagi perumusan kebijakan, serta usulan teknis-teknis dan mekanisme yang lebih tepat dari kasus yang sedang ditangani. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya ini ditemani Pak Yunus Hussein, Ibu Gani, kemudian Pak Faisal Basri, Pak Laudy M. Syarif, kemudian Pak Yusuf, Ibu Nengrum Sirait. Ini yang di luar tadi banyak, kemudian ini Pak Ivan, Ibu dari dalam, Pak Sugeng, ini Ketua Satgasnya, ada Dirjen Pajak, Inspektur Kementerian Keuangan, ada yang khusus Kejaksaan Agung, kemudian dari PPATK dan yang lain-lain. Saudara, jadi jangan tanya lagi kok lambat banget, kok seperti bilang enggak, karena ini kan baru lebaran, dulu keputusannya kan sudah mau libur, diputuskan ini, dan begitu selesai liburan kita langsung nyebut lagi dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya sendiri-sendiri aja.
sekalian, selamat pagi. Pagi ini saya tadi dalam waktu 45 menit mengadakan rapat pendahuluan Satgas Komite TPPU untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan agregat sekali lagi 349 triliun. Nah, hari ini rapat hanya untuk memastikan bahwa satu, kita punya komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi negara, bagi ke tata pemerintahan, terutama di bidang pengelolaan keuangan dan pemberantasan korupsi. Itu tadi. Yang kedua, memastikan bahwa semua nama yang tercantum di dalam keputusan Menko Polhukam itu semuanya sudah hadir hari ini. Ada yang hadir lewat virtual karena undangannya baru kemarin sore dikirimkan, sehingga yang dari Jogja, ada yang sedang di Semarang, di Bandung dan sebagainya. Tadi sudah hadir semua melalui virtual 7 orang, yang sisanya hadir langsung secara fisik hari ini. Jadi kalau pemberitahuan dari saya tidak lebih dari itu, bahwa kami siap bekerja dan mulai saat ini akan segera memilah-milah kasus mana yang akan didahulukan, kemudian untuk siapa dan bagaimana caranya, sehingga semua nanti akan bisa, mudah-mudahan bisa sangat produktif sampai akhir tahun 2023 ini. Minimal nanti kalau dari tenaga ahli akan ada temuan-temuan dan rekomendasi bagi perumusan kebijakan, serta usulan teknis dan mekanisme yang lebih tepat dari kasus yang sedang ditangani. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya ini ditemani Pak Yunus Hussein, Ibu Gani, kemudian Pak Faisal Basri, Pak Laudi M. Syarif, kemudian Pak Yusuf, Ibu Nengrum Sirait. Ini yang di luar tadi banyak, kemudian ini Pak Ivan, Ibu dari dalam, Pak Sugeng, ini Ketua Satgasnya, ada Dirjen Pajak, Inspektur Kementerian Keuangan, ada yang khusus Kejaksaan Agung, kemudian dari PPATK dan yang lain-lain. Saudara, jadi jangan tanya lagi kok lambat banget, kok seperti bilang-bilang, karena ini kan baru lebaran, dulu keputusannya kan sudah mau libur, diputuskan ini, dan begitu selesai liburan kita langsung nyebut lagi dan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tanya sendiri-sendiri aja. Saudara sekalian, selamat pagi. Pagi ini saya tadi dalam waktu 45 menit mengadakan rapat pendahuluan Satgas Komite TPPU untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan agregat sekali lagi 349 triliun. Nah, hari ini rapat hanya untuk memastikan bahwa satu, kita punya komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi negara, bagi ke tata pemerintahan, terutama di bidang pengelolaan keuangan dan pemberantasan korupsi. Itu tadi. Yang kedua, memastikan bahwa semua nama yang tercantum di dalam keputusan Menko Polhukam itu semuanya sudah hadir hari ini. Ada yang hadir lewat virtual karena undangannya baru kemarin sore dikirimkan, sehingga yang dari Jogja, ada yang sedang di Semarang, di Bandung dan sebagainya. Tadi sudah hadir semua melalui virtual 7 orang, yang sisanya hadir langsung secara fisik hari ini. Jadi kalau pemberitahuan dari saya tidak lebih dari itu, bahwa kami siap bekerja dan mulai saat ini akan segera memilah-milah kasus mana yang akan didahulukan, kemudian untuk siapa dan bagaimana caranya, sehingga semua nanti akan bisa, mudah-mudahan bisa sangat produktif sampai akhir tahun 2023 ini. Minimal nanti kalau dari
tenaga ahli akan ada temuan-temuan dan rekomendasi bagi perumusan kebijakan serta usulan teknis-teknis dan mekanisme yang lebih tepat dari kasus yang sedang ditangani. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya ini ditemani Pak Yunus Hussein, Ibu Gani, kemudian Pak Faisal Basri, Pak Laudi M. Syarif, kemudian Pak M. Yusuf, Ibu Nengrum Sirait. Ini yang di luar tadi banyak, kemudian ini Pak Ivan, itu dari dalam, Pak Sugeng ini Ketua Satgasnya, ada Dirjen Pajak, Inspektur Kementerian Keuangan, ada yang khusus Kejaksaan Agung, kemudian dari PPATK dan yang lain-lain. Saudara, jadi jangan tanya lagi kok lambat banget, kok seperti bilang-bilang, karena ini kan baru lebaran, dulu keputusannya kan sudah mau libur, diputuskan ini, dan begitu selesai liburan kita langsung nyebut lagi dan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tanya sendiri-sendiri aja. Saudara sekalian, selamat pagi. Hari ini, pagi ini saya tadi dalam waktu 45 menit mengadakan rapat pendahuluan Satgas Komite TPPU untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan agregat sekali lagi 349 triliun. Nah, hari ini rapat hanya untuk memastikan bahwa satu, kita punya komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi negara, bagi ke tata pemerintahan, terutama di bidang pengelolaan keuangan dan pemberantasan korupsi. Itu tadi. Yang kedua, memastikan bahwa semua nama yang tercantum di dalam keputusan Menko Polhukam itu semuanya sudah hadir hari ini. Ada yang hadir lewat virtual karena undangannya baru kemarin sore dikirimkan, sehingga yang dari Jogja, ada yang sedang di Semarang, di Bandung dan sebagainya. Tadi sudah hadir semua melalui virtual 7 orang, yang sisanya hadir langsung secara fisik hari ini. Jadi kalau pemberitahuan dari saya tidak lebih dari itu, bahwa kami siap bekerja dan mulai saat ini akan segera memilah-milah kasus mana yang akan didahulukan, kemudian untuk siapa dan bagaimana caranya, sehingga semua nanti akan bisa, mudah-mudahan bisa sangat produktif sampai akhir tahun 2023 ini. Minimal nanti kalau dari tenaga ahli akan ada temuan-temuan dan rekomendasi bagi perumusan kebijakan serta usulan teknis-teknis dan mekanisme yang lebih tepat dari kasus yang sedang ditangani. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya ini ditemani Pak Yunus Hussein, Ibu Gani, kemudian Pak Faisal Basri, Pak Laudi M. Syarif, kemudian Pak M. Yusuf, Ibu Nengrum Sirait. Ini yang di luar tadi banyak, kemudian ini Pak Ivan, itu dari dalam, Pak Sugeng ini Ketua Satgasnya, ada Dirjen Pajak, Inspektur Kementerian Keuangan, ada yang khusus Kejaksaan Agung, kemudian dari PPATK dan yang lain-lain. Saudara, jadi jangan tanya lagi kok lambat banget, kok seperti bilang-bilang, karena ini kan baru lebaran, dulu keputusannya kan sudah mau libur, diputuskan ini, dan begitu selesai liburan kita langsung nyebut lagi dan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tanya sendiri-sendiri aja.
Saudara sekalian, selamat pagi. Pagi ini saya tadi dalam waktu 45 menit mengadakan rapat pendahuluan Satgas Komite TPPU untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan agregat sekali lagi 349 triliun. Nah, hari ini rapat hanya untuk memastikan bahwa satu, kita punya komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi negara, bagi ketata pemerintahan, terutama di bidang pengelolaan keuangan dan pemberantasan korupsi. Itu tadi. Yang kedua, memastikan bahwa semua nama yang tercantum di dalam keputusan Menko Polhukam itu semuanya sudah hadir hari ini. Ada yang hadir lewat virtual karena undangannya baru kemarin sore dikirimkan, sehingga yang dari Jogja, ada yang sedang di Semarang, di Bandung dan sebagainya. Tadi sudah hadir semua melalui virtual 7 orang, yang sisanya hadir langsung secara fisik hari ini. Jadi kalau pemberitahuan dari saya tidak lebih dari itu, bahwa kami siap bekerja dan mulai saat ini akan segera memilah-milah kasus mana yang akan didahulukan, kemudian untuk siapa dan bagaimana caranya, sehingga semua nanti akan bisa, mudah-mudahan bisa sangat produktif sampai akhir tahun 2023 ini. Minimal nanti kalau dari tenaga ahli akan ada temuan-temuan dan rekomendasi bagi perumusan kebijakan, serta usulan teknis-teknis dan mekanisme yang lebih tepat dari kasus yang sedang ditangani. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya ini ditemani Pak Yunus Hussein, Ibu Gani, kemudian Pak Faisal Basri, Pak Laudi M. Syarif, kemudian Pak M. Yusuf, Ibu Nemrul Sirait. Ini yang di luar tadi banyak, kemudian ini Pak Ivan, itu dari dalam, Pak Sugeng ini Ketua Satgasnya, ada Dirjen Pajak, Inspektur Kementerian Keuangan, ada yang khusus Kejaksaan Agung, kemudian dari PPATK dan yang lain-lain. Saudara, jadi jangan tanya lagi kok lambat banget, kok seperti bilang-bilang, karena ini kan baru lebaran, dulu keputusannya kan sudah mau libur, diputuskan ini, dan begitu selesai liburan kita langsung nyebut lagi dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tanya sendiri-sendiri aja. Saudara sekalian, selamat pagi. Pagi ini saya tadi dalam waktu 45 menit mengadakan rapat pendahuluan Satgas Komite TPPU untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan agregat sekali lagi 349 triliun. Nah, hari ini rapat hanya untuk memastikan bahwa satu, kita punya komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi negara, bagi ketata pemerintahan, terutama di bidang pengelolaan keuangan dan pemberantasan korupsi. Itu tadi. Yang kedua, memastikan bahwa semua nama yang tercantum di dalam keputusan Menko Polhukam itu semuanya sudah hadir hari ini. Ada yang hadir lewat virtual karena undangannya baru kemarin sore dikirimkan, sehingga yang dari Jogja, ada yang sedang di Semarang, di Bandung dan sebagainya. Tadi sudah hadir semua melalui virtual 7 orang, yang sisanya hadir langsung secara fisik hari ini. Jadi kalau pemberitahuan dari saya tidak lebih dari itu, bahwa kami siap bekerja dan mulai saat ini akan segera memilah-milah kasus mana yang akan didahulukan, kemudian untuk siapa dan bagaimana caranya, sehingga semua nanti akan bisa, mudah-mudahan bisa sangat produktif sampai akhir tahun 2023 ini. Minimal nanti kalau dari
tenaga ahli akan ada temuan-temuan dan rekomendasi bagi perumusan kebijakan serta usulan teknis-teknis dan mekanisme yang lebih tepat dari kasus yang sedang ditangani. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya ini ditemani Pak Yunus Hussein, Ibu Gani, dan Pak Faisal Basri, Pak Laudi M. Syarif, kemudian Pak Yusuf, Ibu Nengrum Sirait. Ini yang di luar tadi banyak, kemudian Pak Ivan itu dari dalam, Pak Sugeng ini Ketua Satgasnya, ada Dirjen Pajak, Inspektur Kementerian Keuangan, ada yang khusus Kejaksaan Agung, kemudian dari PPATK dan yang lain-lain. Saudara, jadi jangan tanya lagi kok lambat banget, kok seperti bilang enggak, karena ini kan baru lebaran, dulu keputusannya kan sudah mau libur, diputuskan ini, dan begitu selesai liburan kita langsung nyebut lagi dan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tanya sendiri-sendiri aja. Saudara sekalian, selamat pagi. Pagi ini saya tadi dalam waktu 45 menit mengadakan rapat pendahuluan Satgas Komite TPPU untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan agregat sekali lagi 349 triliun. Nah, hari ini rapat hanya untuk memastikan bahwa satu, kita punya komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi negara, bagi ke tata pemerintahan, terutama di bidang pengelolaan keuangan dan pemberantasan korupsi. Itu tadi. Yang kedua, memastikan bahwa semua nama yang tercantum di dalam keputusan Menko Polhukam itu semuanya sudah hadir hari ini. Ada yang hadir lewat virtual karena undangannya baru kemarin sore dikirimkan, sehingga yang dari Jogja, ada yang sedang di Semarang, di Bandung dan sebagainya. Tadi sudah hadir semua melalui virtual 7 orang, yang sisanya hadir langsung secara fisik hari ini. Jadi kalau pemberitahuan dari saya tidak lebih dari itu, bahwa kami siap bekerja dan mulai saat ini akan segera memilah-milah kasus mana yang akan didahulukan, kemudian untuk siapa dan bagaimana caranya, sehingga semua nanti akan bisa, mudah-mudahan bisa sangat produktif sampai akhir tahun 2023 ini. Minimal nanti kalau dari tenaga ahli akan ada temuan-temuan dan rekomendasi bagi perumusan kebijakan serta usulan teknis-teknis dan mekanisme yang lebih tepat dari kasus yang sedang ditangani. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya ini ditemani Pak Yunus Hussein, Ibu Gani, dan Pak Faisal Basri, Pak Laudi M. Syarif, kemudian Pak Yusuf, Ibu Nengrum Sirait. Ini yang di luar tadi banyak, kemudian Pak Ivan itu dari dalam, Pak Sugeng ini Ketua Satgasnya, ada Dirjen Pajak, Inspektur Kementerian Keuangan, ada yang khusus Kejaksaan Agung, kemudian dari PPATK dan yang lain-lain. Saudara, jadi jangan tanya lagi kok lambat banget, kok seperti bilang enggak, karena ini kan baru lebaran, dulu keputusannya kan sudah mau libur, diputuskan ini, dan begitu selesai liburan kita langsung nyebut lagi dan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tanya sendiri-sendiri aja.
Saudara sekalian, selamat pagi. Pagi ini saya tadi dalam waktu 45 menit mengadakan rapat pendahuluan Satgas Komite TPPU untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan agregat sekali lagi 349 triliun. Nah, hari ini rapat hanya untuk memastikan bahwa satu, kita punya komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi negara, bagi ke tata pemerintahan, terutama di bidang pengelolaan keuangan dan pemberantasan korupsi. Itu tadi. Yang kedua, memastikan bahwa semua nama yang tercantum di dalam keputusan Menko Polhukam itu semuanya sudah hadir hari ini. Ada yang hadir lewat virtual karena undangannya baru kemarin sore dikirimkan, sehingga yang dari Jogja, ada yang sedang di Semarang, di Bandung dan sebagainya. Tadi sudah hadir semua melalui virtual 7 orang, yang sisanya hadir langsung secara fisik hari ini. Jadi kalau pemberitahuan dari saya tidak lebih dari itu, bahwa kami siap bekerja dan mulai saat ini akan segera memilah-milah kasus mana yang akan didahulukan, kemudian untuk siapa dan bagaimana caranya, sehingga semua nanti akan bisa, mudah-mudahan bisa sangat produktif sampai akhir tahun 2023 ini. Minimal nanti kalau dari tenaga ahli akan ada temuan-temuan dan rekomendasi bagi perumusan kebijakan, serta usulan teknis dan mekanisme yang lebih tepat dari kasus yang sedang ditangani. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya ini ditemani Pak Yunus Hussein, Ibu Gani, dan Pak Faisal Basri, Pak Laudy M. Syarif, kemudian Pak M. Yusuf, Ibu Nengrum Sirait. Ini yang di luar tadi banyak, kemudian ini Pak Ivan, Ibu dari dalam, Pak Sugeng, ini Ketua Satgasnya, ada Dirjen Pajak, Inspektur Kementerian Keuangan, ada yang khusus Kejaksaan Agung, kemudian dari PPATK dan yang lain-lain. Saudara, jadi jangan tanya lagi kok lambat banget, kok seperti bilang karena ini kan baru lebaran. Dulu keputusannya kan sudah mau libur, diputuskan ini, dan begitu selesai liburan kita langsung ngebut lagi dan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tanya sendiri-sendiri aja. Saudara sekalian, selamat pagi. Pagi ini saya tadi dalam waktu 45 menit mengadakan rapat pendahuluan Satgas Komite TPPU untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan agregat sekali lagi 349 triliun. Nah, hari ini rapat hanya untuk memastikan bahwa satu, kita punya komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi negara, bagi ke tata pemerintahan, terutama di bidang pengelolaan keuangan dan pemberantasan korupsi. Itu tadi.